mencoba membaca dalam perspektif masing-masing terkait dengan 3 aspek itu. Pertama, selamat bergabung Pak Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Kemudian yang kedua, Dun sana kita nama caleg dari luar negari, Novel Noviadri, selamat bergabung. Terima kasih Bang Iwan. Yang beliau juga sedang mengikuti pendidikan, mudah-mudahan tambah jauh mencaleg Minangko tambah dakik nampaknya anan sebenarnya di dalam. Kemudian yang ketiga adalah saudara kita Heru Joni Putra, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Kemudian pembanding, karena memang spesial kita minta Pak Dr. Emerald Catra, karena memang beliau banyak menulis juga terkait dengan persoalan yang kita diskusikan dalam buku ini. Selamat malam Pak M. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, nih Mamak dan sanak sadonyo, sebelum kita minta kepada para analis untuk menimbang buku ini, sesuai dengan judulnya, menimbang, kemudian juga ada yang akan menimbang nantinya. Untuk pertama kita minta pada Direktur Portal Bangsa Institut, pada Dr. Wendra Yunaldi, waktu kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, udah angku-angku datuk yang hadir pada malam ko. Memang kami dari Portal Bangsa Institut, salah satu programnya adalah mencetak karya orang Sumatera Barat dan Minangkabau, yang kemudian kita lihat bahwasanya banyak tulisan-tulisan, tapi terkadang bagi dosen hanya dicetak untuk 5 sampai 10 buah. Jadi ini buku pertama yang kita cetak secara massal. Kita targetkan 1000, tapi sudah baru tercetak itu 500. Nanti akan terdistribusi lewat kerjasama Portal Bangsa Institut dengan JBS Yogyakarta. Ini adalah bentuk partisipasi sekaligus bagaimana dalam buku Saudara Bimo Zalfeni Wimbra. Salah satu yang kita rasakan adalah referensi tentang Minang dan Sumatera Barat, mungkin dalam tulisan jurnal atau dalam tulisan karya ilmiah populer banyak, cuma yang terdokumentasikan dalam bentuk buku tidak beberapa. Maka kemudian kami berkomitmen bekerja sama Portal Bangsa Institut, bekerja sama dengan penerbit JBS, kita akan cetak minimal 500 sampai 1000 satu judul buku. Dan ini mungkin kepada kita, mohon maaf, belum masih dalam perjalanan, sementara sudah terjadwal. Jadi nanti kepada Bapak Ibu yang meminat membaca buku ini secara lengkap, insya Allah nanti bisa dipesan langsung ke penerbitnya atau nanti lewat toko buku yang ada di Sumatera Barat. Target kita adalah bagaimana pikiran-pikiran tentang Minangkabau dan Sumatera Barat dan hasil karya-karya dari anak-anak Sumatera Barat atau akademisi atau intelektual Sumatera Barat dapat dibaca oleh orang lain. Karena ternyata banyak tulisan-tulisan yang dilahirkan, tetapi kadang cetaknya itu hanya 10 sampai 20 untuk syarat kum, untuk jadi doktor, untuk jadi lektor kepala atau jadi guru besar. Sehingga pikiran itu tidak dibaca oleh orang. Hari ini sedang antri ada 4 buku yang sedang diedit. Insya Allah target kita tahun ini 10 sampai 15 buku dari Sumatera Barat itu bisa diedarkan, dan kita salah satu komitmen kita dengan JBS sebagai penerbit, ini harus beredar di seluruh Indonesia. Ini target. Ini dalam rangka bagaimana Minang itu dulu dikenal dengan pemikirnya. Paling tidak hari ini ketika kita distribusikan hasil pikiran-pikiran itu ke toko-toko buku dan kampus-kampus, mudah-mudahan pikiran anak-anak atau intelektual Minang dapat dibaca oleh orang lain. Mungkin itu, dan kami juga mengundang kepada Bapak Ibu
sanak-sanak, angku-angku dan kita yang hadir di forum itu. Sekarang juga dalam persiapan mencetak, mengumpulkan tulisan khasanah peradaban Minangkabau. Jadi dimnya tornya sudah kami buat, nanti akan kami bagi, akan kami publikasi, nanti tulisan itu akan kita cetak juga banyak-banyak. Dan ada beberapa buku yang sedang proses editing dan proses cetak. Artinya ini adalah partisipasi dan usaha bagaimana kembali menyatakan Sumatera Barat itu gudang otak. Itu mudah-mudahan langkah kecil yang bisa kami lakukan di Portal Bangsa Institute. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik dari sumbangsih dalam membangun Sumatera Barat kembali, Minangkabau khususnya. Mungkin itu, terima kasih kepada penulis Zalfeni Wimbra, kemudian kepada pembanding yang sudah bersedia, dan Senin besok insya Allah kita juga akan melakukan bedah buku Teologi Informasi karya Dr. Abdullah Khosairi. Jadi Senin besok kita juga melakukan bedah buku. Mungkin itu, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan kami, dan salah satunya adalah setiap Senin ini kita melakukan Senin dan Jumat kita melakukan diskusi lewat webinar ini dalam rangka menambah kemudian memperkuat pikiran dan menambah silaturahmi kita. Mudah-mudahan fasilitasi dan usaha yang kami lakukan ini berarti bagi kita bersama dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yunadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, nih Oma, dan Turki pada malam ini penulis buku juga sudah hadir bergabung bersama dengan kita. Namun memang karena beliau yang kita bedah, bagaimana layaknya orang yang dibedah, dia tentu tidak akan bicara, mendengar, kemudian mudah-mudahan juga mencatat apa saja nanti hasil bedahan temuan dalam buku ini bisa beliau diskusikan secara internal antara jiwa, pikiran, dan intelektual beliau sendiri nanti. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk pembahasan pertama itu kita minta pada saudara kita Muhammad Taufik, karena memang alhamdulillah ini sudah mulai ramai yang hadir. Kita memang minta untuk masing-masing pembeda 10 menit, maksimal 10 menit, bolehlah kita tambah nanti 1 menit. Mudah-mudahan 10 menit itu memang bisa membahas secara khusus terkait dengan institusi syara dan isu-isu kebangsaan. Silakan Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa samawati wal ardh tsumma ja'ala dusturan dunyatin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat angku-angku nilai mama alim ulama tidak pandai sedono nak mensawikan satu-satu nama pokete dari sebagian nama kadang dari sebagian kala bertumpang dalam salam takzim dari ambo yang diminta oleh Wimo Tuanku Kayo beberapa minggu yang lewat untuk membicarakan buku beliau ini. Yang pertama, untuk kita mengapresiasi dan mengucapkan syukur alhamdulillah dengan terbitnya buku ini, kumpulan-kumpulan pemikiran yang tentu sesuai dengan semangat zamannya pada waktu itu, karena kumpulan tulisan ini berada pada ruang waktu yang menurut saya cukup panjang. Tentu itu juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kemudian kita juga mengapresiasi diterbitkannya buku ini oleh teman kita Wendra Yunadi. Ya memang kadang-kadang memang bangsa ini butuh orang seperti Bung Wendra Yunadi ini. Jadi tidak hanya sekedar seorang akademisi, tidak hanya sekedar sebagai seorang aktivis, tapi juga aktivis yang
pengusaha yang punya perhatian terhadap dunia semacam ini. Tidak banyak pengusaha yang punya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema kebudayaan seperti ini. Beliau dengan teman-teman agar dapat memberikan ruang sebesar-besarnya berbagai akademisi, aktivis dan sebagainya untuk menulis yang berkaitan dengan tema-tema Minangkabau dan Indonesia secara keseluruhan. Itu yang pertama. Saya berharap sebenarnya ini bukan saya yang pertama, karena alur buku ini temanya lah tema yang kedua, bab kedua yang dibahas, karena masing-masing kita itu sudah diminta membahas tema per tema, tidak salah. Kalau tema 1 itu author novel yang membahas, tema 2 saya, kemudian tema 3 itu Bung Heru Joni yang membahas. Jadi saya ingin mengembalikan lagi kepada moderator, apakah memang alurnya seperti ini, atau kita kembalikan kepada alur mode buku, bahwa yang pertama itu author novel yang membahas. Saya kembali dulu sebentar, Bung Iwan. Ya, aturan apanya memang begitu, cuma memang biasa OS kan juga punya kewenangan ini untuk mana yang lebih menarik untuk dibahas lebih dahulu. Silakan Pak Taufik terlebih dahulu. Oke, ini mudah-mudahan audio saya bersih karena suara Pak Iwan di laptop saya agak dan apa yang saya sampaikan jelas dan clear. Pertama, selamat untuk Wimo Tuanku Kayu yang sudah menulis ini mengumpulkan data. Saya akan membatasi apa yang diminta ke saya, karena saya tidak bahas buku, karena beliau meminta saya hanya pada bagian bab 2, yaitu berkaitan dengan persoalan institusi syarak dan institusi kebangsaan. Itu ada di bab 2. Nah, saya dengan Tuanku Kayu ini cukup lama sudah kenal ya. Pemikiran beliau setiap hari ketemu di kampus dan sebagainya, punya lembaga bersama dan sebagainya. Memang saya sering meledek beliau. Beliau ini sastrawan atau fakih ini, kan itu. Karena orang lebih banyak mengetahui sisi diri beliau dari sisi beliau itu adalah, jadi tidak banyak mungkin menurut saya orang yang paham, yang tahu dengan Datuk Kayu ini dalam aspek pemikiran keislaman. Padahal menurut saya beliau sampai hari ini adalah orang yang menurut saya punya potensi dan pisau analisis dan punya kemampuan untuk berpikir tentang persoalan-persoalan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Beliau selesai 7 tahun di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir, kemudian melanjutkan yang S2, S3 itu satu jalur, satu nafas. Jadi sisi ini yang menurut saya yang ingin saya sentuh, karena enggak monitor aja nih, lihat orang ini ayah nih. Karena sisi halo didengar? Ya, silakan. Baik. Karena ini yang belum banyak dieksplorasi loh. Nah, saya masih menilai apa yang ditulis pada bab 2 ini ada beberapa hal yang ditulis yang berkaitan dengan tema keislaman di sini. Satu yang berkaitan dengan Islam secara keseluruhan, kemudian Islam dalam makna berkaitan berrelasi dengan kebudayaan Minangkabau. Yang ketiga adalah UIN itu sendiri. Jadi ada tema yang dibicarakan dalam bagian bab 2 ini adalah Islam secara keseluruhan, kemudian Islam dan Minangkabau, kemudian UIN atau IAIN secara kelembagaan juga bicarakan, ada beberapa yang bicarakan itu. Yang ketiga adalah aspek seni. Nah, 4 tema besar inilah menurut saya yang
dibicarakan, meskipun ada tentang hukum, tapi juga ada yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi dari tema itu, saya ingin melihat pada aspek yang pertama, kepakaran beliau di situ, pada aspek hukum Islam. Saya membaca bahwa Wimo menulis ini ya mungkin tidak seperti kebanyakan orang. Kalau saya menyampaikan Wimo ini, apakah Wimo ini orangnya fuqaha yang sastra atau sastrawan yang fuqaha? Jadi itu sangat tergambar sekali dari cara bertutur, cara menulis, cara menarasikan sesuatu. Jadi menurut saya Wimo sisi lain yang mungkin tidak dipunyai oleh ulama lain atau faqih atau fuqaha lain ya adalah aspek penguasaan beliau terhadap kompetensi bertutur dan kemudian menurut saya yang lain dibandingkan dengan ulama dan ustadz-ustadz lain. Maupun itu yang menurut saya yang sangat jarang yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama. Mohon maaf Pak Taufik, bisa dibuka headsetnya karena suaranya pecah. Halo? Suara Pak Taufik pecah, atau dibuka aja headsetnya mungkin melalui laptop saja langsung. Kalau begini gimana? Suaranya, itu bersih. Bersih? Udah. Oke. Jadi saya melihat itu dua sisi. Jadi kemampuan narasi, kemampuan tulis itu sangat membantu orang dalam memahami hukum dengan baik. Meskipun satu sisi kesannya dalam tulisan-tulisan beliau, terutama yang berkaitan dengan mendudukan seni dalam Islam, karena tema-tema itu sangat kontroversi dan menjadi heboh di beberapa gerakan-gerakan Wahabi dan Salafi kiri tentang hati seperti minyak panah. Jadi sangat berhati-hati membangun diksi. Nah itu menurut saya salah satu yang menarik dari tulisan itu yang hanya berkaitan. Jadi saya melihat bahwa yang berkaitan dengan hukum tidak banyak beliau tulis, tapi memang beliau sangat hati-hati. Jadi orang tipologi ini sangat berhati-hati dalam menulis, tidak frontal, kemudian mencoba sehingga pesannya sampai orang tidak merasa dalam tanda kutip tersinggung begitu seperti itu. Meskipun misinya sampai, tetapi memang itu pilihan dalam menulis. Saya berkeyakinan bahwa apa yang dibutuhkan oleh Minangkabau adalah ulama-ulama yang memang seperti ini, yang berbicara dalam tataran kritik, tataran nalar yang kuat, tataran rujukan-rujukan yang kuat, tetapi tetap membangun konstruksi etika yang lebih bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Meskipun kadang-kadang apa yang beliau tulis itu yang mungkin dalam banyak arus ditentang. Ya, beliau juga mengutip Arkon, beliau juga meneliti khasanah barat, kemudian juga menguatkan tradisional. Saya pikir kekuatan beliau di situ yang tidak banyak dimiliki oleh ulama tradisi hari ini. Nah itu yang menjadi saya. Jadi kritikan beliau ke dalam sendiri ketika beliau sebagai seorang akademisi dan kemudian pengajar di UIN, beliau menyampaikan kritikan itu dengan elegan. Meskipun dalam banyak hal saya tidak satu selera dengan beliau dalam menulis kan gitu. Mungkin orangnya, mungkin tipologi saya adalah agak provokatif, tapi beliau sangat tidak provokatif. Meskipun kadang-kadang pemikiran beliau dalam beberapa tulisan itu sangat, menurut saya sangat menggelitik kita untuk berpikir lebih dalam. Seperti itu catatan yang secara umum saya melihat apa yang disampaikan oleh Wimo. Tapi saya berharap banyak berharap kepada Wimo untuk mungkin lebih mengeksplorasi aspek-aspek keislaman, terutama aspek-aspek hukum, aspek fikih yang memang sangat, menurut saya tidak banyak ulama yang punya seperti itu hari ini di Sumatera Barat. Ulama banyak, penceramah banyak, ya seperti apa yang disampaikan oleh Wimo bahwa
dalam diskusi kita memang dalam sebuah hadis disampaikan bahwa di akhir zaman itu, ya saya di akhir zaman itu kutaba yang banyak, tapi ulama sedikit. Katsirul kutaba wa qalilul ulama. Nah, saya memastikan Wimo sebagai ulama yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengeksplorasi secara baik apa yang ada di dalam khasanah pendidikan Islam. Dan saya juga berpikir bahwa Wimo sebagai seorang muda yang punya kapasitas untuk itu, beliau sedang dijaga program studi Islamic Studies dan perangkat sosial, saya pikir sangat pas. Kemudian bagaimana Islam dan teknik beliau sudah pas, dan kita perlu orang-orang yang seperti itu kita perlu memiliki orang-orang yang seperti beliau yang mampu mengharmonikan antara apa yang ada di Minangkabau dan kemudian apa yang di perubahan-perubahan sosial hari. Jadi sebagai basis beliau alumni pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir, menurut saya adalah sangat pas untuk sekarang kan kita susah membicarakan. Semua orang merasa punya kompetensi bicara tentang agama. Semua orang merasa mempunyai kemampuan untuk bicara agama. Padahal infrastruktur bicara itu mereka tidak punya. Saya pikir Imra ini pas untuk memposisikan diri sebagai orang yang punya kompetensi dalam persoalan-persoalan. Tidak bicara tentang persoalan kesejahteraan, bicara tentang puisi, bicara tentang cerpen, bicara tentang novel. Bukan itu. Di sisi lain ini yang perlu dieksplor. Jadi menurut saya Wimo punya kemampuan seperti Hamka. Beliau punya sisi lain yang menurut saya oleh jadi kemampuan menarasikan, kemampuan menuliskan sesuatu yang menurut saya ada pada diri Wimo. Meskipun dalam keseharian kita di kampus kan pemikiran sudah sering berseberangan, tapi menurut saya konsistensi beliau, cara kemudian alur yang dipakai menurut saya akan menarik untuk digali. Saya mungkin hari ini kalau beberapa tulisan tadi itu setelah beliau menyelesaikan sedang studi S3, saya pikir mungkin akan berbeda lagi. Meskipun dalam beberapa pikiran beliau merujuk tentang konsep maqasidus syariah, kemudian tentang macam-macam hal, tetapi saya ingin sebagai orang yang paripurna dalam akademik studi hukum Islam untuk membicarakan Minangkabau dan Islam lebih luas. Jadi kita menunggu karya-karya selanjutnya. Jadi halo Pak Taufik. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, peserta webinar, sepertinya jaringan beliau terputus. Saya yakin apa yang beliau sudah sampaikan kepada kita bersama terkait dengan pembahasan buku ini, khususnya pada bab 2. Memang secara bersama-sama kita belum mendengar apakah bacaan beliau terhadap buku ini bisa menemukan sejauh mana kontribusi institusi syarak, khususnya misalnya di Minangkabau terkait dengan isu-isu kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Mungkin nanti dalam sesi lanjutnya bisa kita minta konfirmasi beliau lebih lanjut. Terima kasih Pak Taufik. Kemudian yang kedua kita masuk kepada Pak Novel Nurfiatri yang akan membahas bagian pertama dari buku ini, ada Komunitas Adat dan Proyek Industri Otak yang Mangkrak. Baik, waktu selama 10 menit kita minta kepada Pak Novel untuk menyampaikan hasil telahan beliau terhadap buku ini. Silakan Pak Novel. Baiklah, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, alim ulama, cadia pandai, para penghulu. Baiklah, saya mencoba untuk memaparkan bagian pertama, yaitu tentang industri otak.
Ya, saya akan bagi slide di sini. Apa terlihat jelas, Pak Iwan? Ya. Silakan lanjut Pak Novel. Oh, ya. Silakan dilanjut, mantap. Jadi awalnya saya memberi apresiasi terhadap buku ini. Sangat menarik, mulai dari covernya itu ada yang terbalik antara koin yang satu dengan koin yang sebelah kiri dengan yang kanan. Di sini hal yang perlu dimaknai. Di tengahnya ada Zelveni Wimra ini. Jadi saya akan memulai dari covernya. Jadi kita perlu menimbang apakah Minangkabau itu sudah terbalik atau bagaimana. Mungkin itu maksud covernya. Tapi yang lebih tahu tentu yang membuat. Baiklah. Saya melihat bahwa buku ini merupakan sebuah penilaian orang Minangkabau terhadap sebuah penilaian Minangkabau oleh orang Minangkabau sendiri. Jadi buku ini mengambil realitas, memotret realitas dengan menggunakan konsepsi Minangkabau. Artinya orang Minang memaknai dirinya sendiri, maka jadilah buku ini. Nah, ini orangnya, Zelveni Wimra. Salah satu bukti yang kuat saya lihat adalah seperti contoh seperti ini. Jika tidak, maka capaian artistik dan proses kesenian, khususnya seni pertunjukan kita, diikhlaskan saja, bergulir seperti menyusuri tepian kain sarung. Penggunaan metafora ini merupakan simpulan dari bagaimana Zelveni Wimra melihat capaian artistik kesenian di Sumatera Barat ketika itu. Itu ada pada halaman 51. Umumnya bahan tulisan-tulisan di sini disajikan dengan cara seperti ini. Realitas diambil, kemudian dimaknai menggunakan konsepsi Minangkabau, dan bukti-bukti itu bisa dilihat dengan penggunaan metafora-metafora Minangkabau yang digunakan Zelveni Wimra. Metafora ini menunjukkan bahwa Zelveni Wimra sebagai pengarang memaknai fenomena itu atau realitas itu dengan konsepsi Minangkabau. Dibandingkan dengan orang lain, seperti bagaimana banyak antropolog-antropolog seperti Jocelyn de Jong sampai Hadler, itu tidak akan memaknai atau mengatakan realitas Minangkabau dengan menggunakan metafora Minangkabau. Itu buktinya yang saya lihat. Namun, yaitu hal lain yang sangat penting adalah seperti yang juga disinggung oleh Bang Muhammad Taufik tadi, tuanku, yaitu gaya bahasa. Saya melihat gramatika penyajian setiap topik di dalam buku ini memakai alur-alur rundiang. Dipaparkan, dikonfirmasi, dipaparkan, lalu dikembalikan lagi. Saya melihat seperti itu. Tetapi ada satu poin yang akan saya bahas, jadi ini bukan untuk saya menambah tentang ada pertanyaan. Pak enggak mau. Yaitu pada halaman 4, ketika persoalannya cendekiawan sekaliber Hatta, Nasir, Tan Malaka, Hamka tidak ada lagi, apa yang dapat dilakukan orang Minang? Ini pertanyaan yang sangat kekinian sebenarnya. Lalu kritik dan harapan pada lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau merupakan titik temu antara kegelisahan sejarah dan kerisauan menatap masa depan anak nagari Minangkabau. Jadi ada hal poinnya, pertama orang Minang, yang kedua itu anak nagari Minangkabau. Jadi saya selaku anak nagari Minangkabau dan juga mengaku sebagai orang Minang,
ingin membahas bagian ini, merespon sebenarnya. Saya memakai landasan teoritik, adai dipakai baru, kain dipakai usang. Cupak dililiah rang panggale, jalan dialih rang lalu. Supaya agak keren ada translate bahasa Inggrisnya. Kan orang Minang suka berbahasa Inggris sekarang. Ini juga ada. Baca saja sendiri ya. Nanti kalau saya bacakan tidak pas nanti tertawa. Baiklah, ini dasarnya saya akan membahas itu. Kita mau bertanya tentang apa yang mana ini orang Minang itu. Orang Minang itu ada dua sebenarnya. Pertama, orang Minang, yang disebut orang Minang itu identitasnya adalah orang keturunan Minang. Dia memiliki suku, dia memiliki pengulu, dia memiliki rumah gadang atau istanonya, dan dia lahir dengan di area di dalam kultur Minangkabau itu sendiri. Dan ada orang Minang yang keturunan Minang, dia bisa lahir di mana saja, tetapi tidak hidup dalam kultur Minang. Seperti contohnya ini, seseorang itu Minang atau tidak Minang bisa diukur dari bagaimana dia memaknai foto ini. Apakah ini ada artinya buat dia, baki ini, ada pisang-pisang, ada tebu, ini upacara apa, lalu anak-anak ini mengapa, itu ada satuan makna di sana. Jadi dia tidak terpisah. Begitu juga dengan deretan ibu-ibu ini. Pakaian ini ada maknanya buat dia. Yang dijunjung ini tepak ini ada maknanya. Dan ini ada lape, ada barih rondang. Orang Minang yang disebut dengan yang memiliki sosialisasi sempurna itu memahami ini dengan baik. Dia memaknai arti baki dan urutan-urutan ini, dan orang Minang yang mungkin kurang sosialisasi secara sempurna tentang keminangan, dia melihatnya hanya perempuan, anak-anak, dan ada yang dimakan. Seperti juga ketika ada acara berundiang, orang Minang yang memaknai rundiang dan makanan, dia melihat makna rundiang dengan makanan itu berbeda dengan orang yang tidak memaknainya secara sempurna. Oleh karena itu, orang Minang yang mana yang dimaksud oleh Zulfeni Wimra, yang takut itu akan kehilangan orang seperti Tan Malaka ini. Tan Malaka sebagai seorang Minang, dia bisa dibesarkan oleh kaumnya, oleh suraunya, oleh lapau atau kampungnya, atau ritual-ritual adat atau alek yang ada di kampungnya. Maka jadilah dia Minangkabau, orang Minang. Tapi ada juga pengaruh lain kepada Tan Malaka ini, yaitu sekolah. Lalu komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, dan rantau dari Tan Malaka. Itulah yang membentuk Tan Malaka. Dan kesuksesan orang-orang Minang dahulu seperti Tan Malaka, Agus Salim, Bung Hatta, dan lain-lainnya, apakah dipengaruhi oleh keminangkabawannya yang berdasarkan pusako, atau karena sekolah Belanda, atau karena Belanda lah yang mendidik dia, atau rantaunya di Haarlem itulah yang mendidik dia sehingga menjadi figur orang Minang yang kita banggakan. Artinya, apakah kita membanggakan sesuatu yang berasal dari kita, atau kita membanggakan sesuatu yang berasal dari orang lain? Disinilah perlunya kita menimbang tentang keminangkabauan kita. Jadi penutup adalah, untuk menyikapi itu kita harus memakai apa yang ada pada kita.
Kita tidak akan memakai apa yang ada pada orang lain, kita akan hanya memakai apa yang ada pada kita, dan mungkin kita bisa mengambil yang baik daripada orang, yaitu dengan ajaran yang diajarkan oleh orang Minang sendiri, yaitu alam tak kambang jadi guru, mambiak contoh kanan sudah, batuah kanan manang, adai sepanjang jalan, cupak sepanjang batuang, padi dikabik jo daunnya, batang ditungkek jo dahannya. Saya kira demikian saja dulu Pak Iwan untuk sementara. Ada satu hal nanti, tapi saya kira itu nanti saja karena waktunya sudah habis. Demikian saja, terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Novel. Tapi dari bacaan Pak Novel pada bab 1 dari buku Wimo ini, bagaimana kira-kira pengaruh dari komunitas adat Minangkabau ini terhadap betulkah ada upaya untuk membangun industri otak bisa basisnya itu dari adat ini? Dari bacaan Pak Novel pada bab 1 itu. Terima kasih Pak Iwan. Jadi dua-duanya itu bisa menjadi industri otak, yaitu tidak hanya adat sebenarnya. Berapa surau-surau itu juga menjadi seseorang intelektual yang kita harapkan, seperti Buya-Buya itu. Tetapi kita hanya melihat bahwa yang berhasil itu yang seperti Hamka saja, atau seperti Hatta saja, atau seperti Tan Malaka saja. Kita lupa ada Minang yang lain, yang artinya jika kita melihat bahwa yang hebat itu seperti Tan Malaka, berarti kita memakai konsepsi Barat melihat orang Minangkabau. Gitu. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Novel. Baik, untuk pembahasan pada bagian ketiga dari buku ini, kita minta pada Saudara Heru Joni Putra dengan judul Album Proses Kreatif Pelaku Budaya. Silakan selama 10 menit. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih panitia atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila tidak disebutkan nama dan gelar satu persatu. Buku ini 3 bab dan saya diminta untuk membahas pada bagian 3 saja. Tapi meskipun begitu, saya membacanya dari awal dengan penuh minat. Ada benang merah yang bisa kita lihat, walaupun saya akan melihatnya dari persoalan seni budaya. Salah satu motif pemikiran para intelektual Minangkabau semenjak dulu sampai sekarang adalah motif kerisauan. Jadi setiap dalam sejarah intelektual ada banyak sekali motif-motif yang muncul. Nah, dalam intelektual Minangkabau, motif kerisauan ini suatu hal yang sangat sering kali dijumpai, makanya dia bisa menjadi sebuah motif pemikiran. Kerisauan terhadap Minangkabau. Tapi tentu saja kerisauan itu sangat bervariatif. Ada yang risau karena Minangkabau berubah, tidak seperti dulu lagi. Ada yang risau karena dalam perspektifnya Minangkabau justru tidak berubah-ubah. Nah, antar orang-orang yang risau ini juga berbenturan. Saling memperdebatkan kerisauannya masing-masing, saling menguji kerisauannya masing-masing. Jadi walaupun diikat pada satu motif kerisauan, tentang yang risau itu, apa yang mereka risaukan itu juga bervariasi dan tidak selalu sama. Sebagai contoh misalnya, di dalam video dokumenter Pak Nafis, beliau mengatakan yang patut dipertahankan dari Minangkabau ini hanya 2. Sikap egaliter dan semangat kompetisi. Misalnya begitu. Nah, kalau kita baca buku Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi karya Buya Hamka, bagi Buya Hamka, yang patut dipertahankan dari Minangkabau, egaliter juga,
tutur kata, kesastraannya maksudnya, tapi yang harus ditinggalkan itu matriarkat misalnya. Itu kalau dari buku itu kita lihat. Banyak sekali. Atau Bapak Wisran Hadi misalnya punya perspektif yang lain lagi. Jadi kerisauan itu selalu menjadi motif yang penting dalam sejarah intelektual Sumatera Barat. Nah, bukunya Bang Wimo ini, sebelumnya selamat untuk lahirnya buku ini. Bukunya Bang Wimo ini juga menunjukkan motif itu, motif kerisauan. Nah, saya tidak ingin menempatkan di wilayah mana atau menjabarkan apa saja variasi dari motif kerisauan ini, tapi paling tidak sejauh atau sependek mata memandang, apa yang dituliskan, persoalan sekaligus harapan, sekaligus kebanggaan yang tertuang di dalam buku ini, pada titik tertentu adalah kerisauan, kebanggaan, dan juga harapan saya juga sebagai orang Minang gitu. Saya pikir Bang Wimo orang yang terus menjaga kerisauannya. Sejak saya kenal sejak dulu dengan beliau, dia terus menjaga, memperbarui, bahkan menguji kembali kerisauannya. Apakah yang dirisaukannya dulu itu sesuatu yang perlu diperbarui, diperluas mungkin, atau diperdalam. Namun yang jelas risau karena kita ingin sesuatu yang lebih baik mungkin terhadap Minangkabau ini. Jadi tulisan-tulisan Bang Wimo ini jelas bukan sebuah tulisan yang katakanlah ingin meletakkan keminangkabauan di punggung, di belakang, atau di depan. Jadi menimbang. Nah, judulnya sangat tepat sekali, dia menimbang. Menimbang artinya belum memberikan posisi yang jelas. Dalam pengertian tidak ingin buru-buru memberikan penilaian atau klaim terhadap Minangkabau. Menimbang mungkin bisa saja sampai sepanjang hayat. Nah, dari beberapa tulisan, karena saya hanya bab 3, hanya sedikit sekali tulisan, saya ingin sedikit mereviewnya dengan bab 1, bab 2. Mohon maaf kepada dua pembicara sebelumnya, bukan maksud mengambil wilayah itu, cuman saya ingin mereview secara umum. Yang jelas menurut saya buku ini membawa kita ke pintu masuk tentang ketimpangan Minangkabau. Di satu sisi, buku ini mencatat capaian-capaian terbaik yang dilakukan, katakanlah seperti itu, oleh orang Minang, dari seni budaya, baik di masa lalu atau masa sekarang. Di sisi lain, kita melihat kasus-kasus yang rasanya tidak mungkin terjadi, tapi yang terjadi di Minangkabau. Di satu sisi ada apresiasi terhadap tulisan, capaian dalam menulis. Di sisi lain ada catatan tentang kasus plagiat misalnya. Di sisi lain ada capaian tentang pemikiran soal keagamaan. Lalu di sisi lain ada problem soal institusi gitu. Dan banyak sekali ketimpangan itu. Setelah saya timbang-timbang, ketimpangan itu tampak sebagai gini. Dalam seni budaya, setiap orang berhak memasuki wilayah itu. Itu wilayah yang sangat demokratis sekali. Ingin sebagai seniman, sebagai budayawan, menyampaikan ekspresi kulturalnya, menyampaikan ekspresi keseniannya. Hak kita sama. Yang tidak sama adalah akses terhadap hak itu. Nah, kalau hanya berdasarkan bahwa kita semua berhak untuk berkesenian dan berkebudayaan, masalahnya selesai. Tapi persoalannya, distribusi pengetahuan untuk memaksimalkan hak itu yang timpang di Minangkabau. Contohnya, hanya dalam wilayah kecil Kota Padang saja, kita melihat satu sangat maju, satu masih berada di wilayah yang katakanlah non-intelektual misalnya begitu.
pada wilayah kecil Kota Padang misalnya, yang jadi amatan oleh Bang Wimo. Nah, mungkin sebagian persoalan yang ada di buku itu adalah yang juga saya alami. Sangat kentara sekali. Misalnya gini, distribusi ilmu pengetahuan atau wacana di kampus itu beda. Banyak sekali lelucon-lelucon soal kampus misalnya. Antar kampus-kampus besar di UNAN. Itu walaupun lelucon, saya melihat di sebaliknya itu sebenarnya terkandung pengakuan atas ketimpangan. Di sebalik lelucon kita terhadap kondisi Minangkabau, kondisi kampus, kondisi apa, ada sebuah kebenaran lah, sebut saja begitu, tentang ketimpangan. Ketimpangan terhadap akses, ketimpangan terhadap kesempatan, ketimpangan terhadap medium ekspresi, sangat kentara sekali. Makanya capaian ataupun ketidakcapaian yang terjadi dalam seni budaya itu jelas sekali lebih tampak sebagai capaian personal daripada capaian Minangkabau. Capaian personal atau capaian kelompok kecil orang Minang daripada capaian Minangkabau secara umum. Kalau capaian personal saya kira banyak sekali contoh-contoh yang menarik Minangkabau, tapi capaian umum, capaian komunal bagi saya belum mencapai sesuatu yang menggembirakan lah. Paling tidak dari buku Bang Wimo ini bisa kita lihat. Mungkin sudah 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Heru yang sudah menyampaikan beberapa poin terkait dengan bacanya khususnya pada bab 3 dari buku yang kita baca pada malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak belum menemukan timbangan apa atau Minangkabau itu sendiri yang menjadi timbangan atau ada timbangan lain. Memang kalau kita lihat di cover buku itu ada aspek dari kesenian, spiritualitas, dan kebangsaan yang dijadikan sebagai variabel oleh penulis terkait dengan menimbang Minangkabau. Untuk itu kita minta kepada Pak Dr. Emerald Catra bagaimana timbangan beliau, bacaan beliau terhadap buku ini. Mudah-mudahan ada kritik yang memang penting untuk kita dengar bersama. Silakan Pak M. Baik, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para peserta. Wabarakatuh. Apa nan ketik ndak disebut nama, nan kadang ndak disebut galah. Oh, cubalah bahasa Minang ni kok. Karena yang dibahas adalah masalah Minangkabau. Mohon maaf nanti akan saya campurlah dengan bahasa Indonesia supaya kalau tidak mengerti bahasa Minang mudah-mudahan tertolong. Boleh mengerti Pak M. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau kita baca buku, itu menurut aku buku yang menarik sekali untuk dibaca. Tapi siap-siap saja hati awak agak baal gitu rasanya. Sebetulnya apa yang dibicarakan oleh Wimo ini sudah jadi pembicaraan di sebagian lapau, tapi tidak semuanya. Mengupas berbagai macam masalah yang suram dari Sumatera Barat ya, atau Minangkabau lah. Ya. Jadi bagi Ambo yang sangat menarik itu bab 1 itu. Walaupun Ambo sebenarnya tidak pernah ditugaskan oleh panitia untuk membahas bab berapa gitu kan. Tapi bab 1 itu paling menggelitik untuk dibahas. Kalimat Wimo yang mengatakan di halaman 2, pemikiran-pemikiran yang berseteru tersebut belum membawa pengaruh yang berarti bagi pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Jadi banyak pemikiran masuk ke Minang tapi tidak jalan gunanya untuk apa bagi orang Minang. Itulah kira-kira intinya. Jadi secara keseluruhan Ambo tertarik dengan pikiran Wimo ini. Bagus ya, bagus dan itu agak mewakili pemikiran Ambo. Cuma pastilah kemudian kita bertanya what next gitu ya. Mengawak sudah kau lain. Mengawak sudah.
Kalau sudah awak tahu di mana apa kelemahan awak, mengawak sudah. Oke, jadi tadi kan lah disebut ya soal beragam perspektif itu tidak memberi dampak kepada masyarakat Minangkabau. Kalau menurut pikiran kamu sebaliknya. Justru karena begitu banyaknya perspektif yang dipakai, ada perspektif barat, perspektif timur, atau perspektif barat yang telah diolah di Jawa, kemudian bawa balik ke Sumbar, macam-macam perspektif. Itu justru menyebabkan kontradiksi pemikiran itu jadi sulit untuk dipertemukan. Jadi untuk membangun komitmen-komitmen baru. Kalau mau bawa pikiran barat, dan kawan-kawan yang datang dari timur akan menganggap, wah itu pikiran orientalis, kapitalis, macam-macam list-list lah. Isme-isme. Atau kalau Ambo membawa pikiran timur, nggak usahlah pikiran timur. Bajanggui saja Ambo, Taufik langsung mengecehan Ambo, kan nggak bisa kawan Jawa. Kan gitu. Fundamentalis, Pak M. Fundamentalis. Fundamentalis. Baper Pak M. Bukan. Itu realitas kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara soal timur, kita dituduh fundamentalis. Kalau kita bicara barat, kita dituduh orientalis. Nah, jadi pada akhirnya kehidupan intelektual di Minangkabau itu hanya penuh dengan perseteruan kulit-kulit. Dan itu sangat sulit membuat kita mencapai satu kesepakatan bersama apa sebenarnya yang perjuangkan di Minangkabau. Apakah kita akan menjadi agen-agen dari pemikiran asing saja, atau kita harus bisa bangkit dengan warna kita sendiri? Itu persoalan. Tapi kalau tradisi melabel-label seperti itu masih terus berkembang, aku rasa kita akan makin jauh dari capaian yang mengagumkan gitu ya dari orang Minang. Nah di sisi lain nampak Dembo, pemikiran Minangkabau itu sendiri sudah tidak menarik bagi kaum intelektual Minang. Tidak menarik. Lebih menarik bagi mereka berpikir seperti orang lain. Nah, Wimo tadi dikatakan oleh Novel masih menggunakan cara pandang orang Minang. Betul dari satu sisi, tapi di sisi lain masih mencari warna asing di dalam cara memandang Minangkabau. Nah, bukan berarti kita tidak boleh menganut cara berpikir asing, boleh. Tapi persoalannya adalah jangan sampai pemikiran-pemikiran asing itu dari manapun datangnya itu akan menjadi satu pemikiran dominan di dalam pikiran awak. Kalau kita mengalami dominasi itu pasti tentu akan menjadi para pengikut-pengikut, menjadi follower kita, ya. Padahal di Eropa orang menggunakan pikiran Eropa, di Jepang orang menggunakan pikiran Jepang. Di Cina orang menggunakan pikiran Cina. Kok orang Minangkabau jadi alergi dengan pikiran Minangkabau sendiri? Kan aneh. Nah, jarang gini kita bisa menemukan orang-orang kaum intelektual dimanapun di perguruan tinggi terkenal pun di Sumatera Barat itu yang mampu berbicara dalam tataran konsep Minang itu. Karena dianggap udik. Ya, karena dianggap tidak non-scientific. Apakah iya betul? Apakah memang betul pikiran seperti itu? Nah, menurut Amba itu keliru. Kenapa? Karena setiap daerah itu dia punya konsep ilmu pengetahuannya sendiri. Barat punya ontologi, punya epistemologi, punya aksiologinya sendiri. Timur juga begitu. Ya, Timur Tengah juga punya begitu. Jadi dunia itu sebetulnya adalah kontestasi atau pertarungan antara satu paham dengan paham lain, nanti siapa yang kuat. Dan terbukti selama pemikiran Minangkabau itu terkubur, tidak bangkit lagi. Untuk memahami konsepsi sejarah Minang saja, orang Minang barangkali banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak paham. Ini maaf aja, ya, sebagian teman sejarawan yang punya basis pendidikan sejarah yang saya tahu, justru lebih banyak pikirannya itu kacamata baratnya daripada kacamata Minangkabaunya sendiri. Nah, kini kan kita lihat
yang mengatakan Minang begini negatif ya, PSBK itu begini negatif, cara berpikir orang Minang negatif dan segala macam, itu bukan orang luar kebanyakan, tapi orang awak sendiri yang mengatakan seperti itu. Karena kecamatannya Pagunuan untuk mencaleg Minangkabau itu tidak sesuai aja objeknya lah. Kan seharusnya objek itu kecamatan kita pakai itu kan harus sesuai dengan objek yang kita caleg kan gitu. Nah, dan kebanyakan kaum intelektual Minang itu memang pada akhirnya menjadi agen pemikiran asing saja. Mereka tidak ngerti dengan Minangkabau itu sampai ke detail-detail. Makanya di dalam karya-karya ilmiahnya pasti dikutip dari Solin de Jong, Banda Beckman. Ya, itu kritik bagi diri Ambo sendiri karena Ambo pun kadang-kadang seperti itu juga. Kita baca buku-buku karya-karya Hadler, karya yang lain-lain. Tapi bagi Ambo, itu untuk mengamati cara pandang orang luar terhadap kita. Itu. Bukan untuk mematuhi apa yang mereka katakan. Itu konyol itu. Kita harus punya frame penilaian sendiri untuk kebudayaan Minang. Nah, mudah-mudahan tulisan itu, tulisan Wimo, Ambo secara pribadi tidak kenal jadi Wimo, jadi beban Ambo mengkritik Wimo tidak seberat Muhammad Taufik dan Novel ya. Walaupun kami sekampung sebetulnya, tapi nggak pernah bersebut. Ya. Kita harus berani untuk mengatakan bahwa kita itu harus punya pengetahuan sendiri. Ilmu Keminangkabauan itu harus digali. Dan itu harus bisa dikontestasikan dengan ilmu-ilmu barat. Harus diadu dengan ilmu timur, dengan ilmunya Cina, dengan ilmunya Jepang. Harus bisa begitu. Jadi spirit anak bangsa menghidupkan ilmunya sendiri itu harus dibangun. Jangan berpikir seperti kaum koloni orang yang pro kolonial kemudian menjadi penerus pemikiran-pemikiran orientalis. Sehingga segala sesuatunya dinilai dari kacamata orientalisme. Wah, itu menurut pikiran Ambo itu harus dihabisi. Kita harus ikut dalam gerakan oksidentalisme sekarang, melawan pikiran barat. Harus ada spirit untuk itu. Nah, tapi tentu saja spirit itu harus ada proyek-proyek kajian-kajian yang lebih dalam. Kita kaji kembali metafora-metafora seperti yang dilakukan oleh anak kita Novel di Australia. Tapi mudah-mudahan bukan pakai kacamata orang Australia. Ya, metafora itu mengandung pengetahuan yang luar biasa. Ada yang mengatakan, tapi Amor tidak terlalu setuju juga nama itu. Ya, dibalun sebalun kuku, dikembang selebak alam. Itu kan dianggap apa itu? Ternyata pikiran itu di orang lain yang mengimplementasikan. Begitu banyak data sekarang menjadi satu chip saja. Itu yang namanya dikembang selebak alam, dibalun sebelum kuku. Kadang kuku chipsnya, tapi pengetahuan di situ berapa terabyte ada di situ. Mau berpersangka baik saja, mudah-mudahan pikiran nenek moyang kita dulu begitulah kira-kira ya. Sesuatu yang besar itu sebenarnya bisa diperkecil ukurannya. Jadi menurut Amba, marilah kita sama-sama membebaskan diri dari keterjajahan pemikiran. Dari manapun datang. Tidak boleh pikiran orang Minang kok terjajah. Awak sekolah di Barat, kemudian awak jadi agen Barat, bagi Amba konyol. Sekolah di Timur Tengah, lalu jadi agen pemikiran Timur Tengah, itu konyol. Ya. Tapi sebagai sebuah bentuk perbandingan, sesoke-oke aja. Karena kita tidak bisa pula jadi katak di bawah tempurung. Ya. Mencari awak dan paling kadang. Tidak. Awak kini dalam posisi paling bawah justru. Dan keunggulan-keunggulan ilmiah kita, siapa yang akan membangkit kalau bukan awak sendiri. Saya rasa itu saja. Okay. Ya, pertimbangan. Sebelum karena memang sudah 10 menit, ini terkait dengan buku ini, kalau bahasa itunya kan Sandi Bapija, kalau kita bahasa pakai modern, paradigma ini, terkait dengan menimbang Minangkabau. Dari bacaan Pak Im terhadap buku ini bagaimana Pak? Sandi Bapija itu dari mana sebenarnya Pak? Betul, itu sandinya bule Pak Iwan. Jadi ini sandi mah, tapi kalau nak hati-hati awak tergelicik mah. Jadi nyalah memberikan
mengeksplisitkan kegelisahan sebagian orang, sebagian kaum intelektual di Sumatera Barat tempat demo. Tapi itu mesti harus ditindaklanjuti lagi lah. Harus lebih banyak karya-karya yang nuansanya hampir sama. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Em. Kemudian juga pada pembeda kita malam ini. Untuk sesi kedua kita minta kepada para penanggap yang ingin sekalipun tidak membaca buku ini, tapi setidaknya biar itu, biar kedengeran. Pembeda tadi bisa menangkap apa isi dan substansi dari buku ini. Silakan, ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pondok Kandung, Datuk, dan Mama, silakan. Halo, tes. Ya, silakan, ada yang mau bertanya, Bapak. Halo. Mute dulu. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang mau bertanya bisa raise hand, bisa juga. Ya. Silakan. Halo, Pak Irwan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Izin Pak Irwan. Ya. Ambo atas nama Nak Mudo dari Minangkabau. Halo. Ya, silakan. Ambo apresiasi kakanda Ambo, Bang Wimra atau Bang Bimo. Kayaknya mungkin ndak bara lah penulis-penulis yang kemudian mau mengapresiasikan dirinya dalam karya tulis. Ini Ambo sangat mengapresiasikan karena memang salah satu karakter Minang itu yang jadi masalah kan menulis, itu salah satu. Jadi dengan adu tulisan Ariko, Ambo sangat apresiatif dan kalau bisa lebih banyak ke depannya termasuk Ambo pribadi dan kita semua gitu. Kebetulan Ambo memang belum membaca buku kok. Cuman permasalahannya dari permasalahan yang ada tadi tergambar nampak sabananya keresahan awak basamo semenjak dulu sampai kini. Mungkin beberapa yang lah senior tadi terakhir Pak M juga menyampaikan. Pak Taufik juga. Jadi kalau background. Ini yang mau sampaikan pendapat Ambo. Terlepas dari permasalahan yang tadi, yang memang jadi permasalahan di antara kita basamo tentang Minangkabau tadi, Ambo cuma ingin menegaskan sagete, mudah-mudahan di buku basobok nantinya kita, atau di buku-buku selanjutnya, yaitu permasalahan inti tentang Minangkabau itu sendiri. Kini, yang pertama menurut Ambo ada beberapa garis besar permasalahan Minangkabau. Yang pertama yaitu keinginan orang Minangkabau kini untuk kembali menjadi orang Minangkabau yang dalam gambaran mereka dulu lebih baik. Sehingga dulu itu lahir banyak tokoh gitu. Jadi tolak ukurnya itu ada tokoh yang keluar dulu. Itu yang pertama. Jadi keinginan kembali seperti itu. Apakah kemudian tokoh itu tadi ada menyampaikan oleh Pak Novel, apakah tokoh itu memang lahir karena Minangnya atau karena persentuhan dengan orang non Minangnya? Gitu. Tapi Ambo tidak akan membicarakan itu. Tapi intinya keinginan awak untuk balik seperti dulu, berjaya kembali, itu yang memang jadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, setelah Ambo telusuri sedikit banyaknya baca itu junan tua, junan lain gitu. Yang menjadi karakter Minang tuh kalau ibaratnya gitu, ibaratnya ada orang-orang yang punya potensi masing-masing lah tiap-tiap kelompoknya. Kalau Minangkabau Ambo cari kelebihan daya fikir kritis itu sangat tinggi di Minangkabau gitu. Hal itu lahir karena gaya bahasa yang tinggi. Jadi kalau Ambo andai-andaikan tidak lupa kemudian menyamakan, tapi gaya bahasa di Minangkabau itu hampir beda yang dengan dengan susunan ayat dalam Al-Quran yang kemudian disampaikan indak selalu gamblang gitu. Indak tembak tekudo, indak tembak dua lepas di Minangkabau selalu. Sehingga gaya bahasa yang tinggi tadi membuat orang-orang Minang mempunyai sifat berpikir kritis. Itu. Jadi sabananya kalau orang Minang menjadi orang Minang dengan karakter Minang dan bahasa Minang
dengan kekayaan khasanah Minangnya sendiri, otomatis inyo akan mempunyai potensi bapiki kareh. Itu dulu. Karakter Minang yang sarupoi koko lah yang mungkin keinginan orang awak balik tampil bacaronyo orang Minanggo kareh balik. Nah, mudah-mudahan dalam buku nampak itu tuh gitu. Yang ketiga, mau tegaskan juga di Minangkabau itu ada yang membuat orang go jadi menjadi menjadi apa namanya keinginan, yaitu di Minangkabau ada tata. Silakan fokus saja ke pertanyaannya. Baik, selanjutnya silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Izin Pan. Ya. Silakan. Silakan. Silakanlah Pak An. 1 menit ya Pak An. Silakan Pak An. Makasih. Saya langsung saja. Pertama selamat sama Mimo, walaupun bukunya belum sampai ya. Ya. Tapi tergelitik pikiran Emerald di Catra tadi. Ya. Apa mana pola pikir orang Minang itu? Misalnya kalau Barat liberal, kalau Timur itu, yang pola pikir Minang itu mana apa gitu? Apakah dengan filosofis Alam Takambang jadi gurunya? Bagaimana pola pikir Alam Takambang? Berkira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak An. Silakan yang ketiga, Bapak yang mau bertanya. Izin Pak Perwan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Tengku Sulaiman, 1 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Nopel terkait dengan kejayaan atau keunggulan orang Minang dulunya. Memang salamoko awak banyak euforia lah, merasa bangga dengan apa, tentu perlu bangga awak dengan apa nalah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Sementara kini rasa ketinggalan awak. Berarti bisa jadi awak dulu capek maju, kemudian orang lambe. Kemudian kini awak lebih kaja orang lebih duluan orang lain. Dan kini. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau awak lihat dari perspektif Pak M, sepertinya Pak M kan mencaliaknya itu dengan Minangkabau itu sendiri. Ada orang mengatakan bahwa Al-Minangkabau syai'un, orang Minangkabaunya sendiri syai'un akhar. Ada nilai Minangkabau, kemudian praktek orang Minangkabau itu sendiri yang tidak sesuai dengan keminangkabauan. Itulah salah satu bisa jadi apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya menjadi faktor kemunduran orang Minangkabau itu sendiri. Barangkali menggali nilai mungkin apa yang ditulis oleh Pak Wimo, Ambo sendiri belum baca buku beliau. Mungkin kalau beliau memang mencalik dengan standar nilai Minangkabau, tentu itu perlu dikaji ulang seperti apa yang dikomentari oleh Pak Nopel. Karena seperti beliau mencontohkan seperti Tan Malaka, membuat beliau itu unggul apakah dari pusakonya atau non pusako. Menurut Ambo kau butuh penggalian atau pendalaman lebih lanjut sehingga awak nak berbangga dengan apa yang awak miliki sendiri. Karena bagaimanapun sesuatu yang awak miliki memang awak rawat, tetapi kita pun tidak perlu menutup diri Pak M, bahwa sesuatu yang baru dari luar yang barangkali instrumennya penting untuk menguatkan nilai yang di dalam, menurut Ambo perlu diadopsi juga gitu. Nggak boleh juga alergi juga, harus mencaliaknya dengan Minangkabau. Kalau perspektifnya bagus untuk menggali kembali potensi Minangkabau, menurut Ambo orang Minangkabau itu harus terbuka juga mencaliak ke Minangkabau itu sendiri gitu. Barangkali itu saja Pak Irwan. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, yang keempat ada yang mau bertanya Bapak silakan. Tadi ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan Ibu. Halo. Ambo lah, bertanya lah. Iya, silakan lah Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit. Kalau Ambo mencaliak Minangkabau, Pak namanya tuh Nang Salamoko masuk ke dalam pemikiran awak, Minangkabau itu adalah suatu negari, suatu daerah yang filsafat hidupnya adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Nah, nampak caliak itu kegelisahan sebenarnya, Mang. Nah, nampak caliak adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah, Sarak mengatur adat memakai itu antara ada antara indak gini. Ya. Dia karena banyak sekali kejadian yang kita caliak
dan pengalaman-pengalaman pribadi itu enggak jalan dengan benar. Nah, pemikiran apa yang harus kita lakukan agar filosofi adat bahasa Indonesia syarat bahasa Indonesia kita pula itu betul-betul berjalan. Ya, karena kalau kita berpikir lebih lanjut, ada bahasa Indonesia syarat bahasa Indonesia kita pula itu ujung-ujungnya itu kan Minangkabau itu harusnya sebuah komunitas yang menerapkan syariat agama itu dengan kafah. Nah, apa alasan sampai agak situ? Tolong jawab itu. Oke. Baik. Terima kasih. Pak Marindo. Ini sudah ada 4 orang penanya. Saya yakin ini pembedah buku kita sudah mencatat apa yang dipertanyakan tadi. Tapi memang dari alat yang digunakan oleh penulis ini, kesenian, spiritualitas, dan kebangsaan ini memang belum terbuka. Tapi sebelum itu, kita kembali dulu kepada para pembedah. Silakan, yang pertama kita minta pada Saudara Taufik, silakan. Halo, Pak Taufik. Dari gagasan Islam itu sendiri. Kalau kita kembali kepada pemikiran seperti yang disampaikan oleh KM tadi, bahwa kita harus menjadi bagian dari Minangkabau, maka yang menjadi menarik, saya pengennya posisi Wimo itu dalam konteks tulisannya khusus tentang Minangkabau itu adalah, khusus tentang syariat itu adalah bagaimana mengkombinasikan, menselaraskan antara Islam dan Minangkabau. Seperti pertanyaan oleh Pak Mario tadi, bagaimana sesungguhnya praksis dari ABSSBK? Itu salah satu yang dijawab ada. Kemudian sekarang Minangkabau muncul sebuah gerakan Islam girah beragama yang menurut saya sangat luar biasa. Sehingga yang terjadi juga adalah kontroversi di berbagai macam wilayah kehidupan. Salah satu yang disorot oleh Wimo itu adalah soal bagaimana menentukan hukum tentang seni, tentang musik kan gitu ya. Itu yang menurut saya juga menjadi problem ketika memahami Islam di Minangkabau seperti apa. Saya berharap sekali dalam buku itu, mungkin juga untuk tulisan-tulisan yang akan datang, Wimo memang mempresentasikan diri dalam wacana keislaman itu adalah dalam perspektif Islam di Minangkabau. Karena basis beliau, kalau dalam kitab urut ideologisnya kan, Wimo ini tamat Madrasah Tarbiyah MTI yang secara ideologis itu pemikiran kaum tua. Yang apa yang dimaksud dengan kaum tua? Kaum yang memang mengakomodir tradisi-tradisi yang hidup di Minangkabau. Kaum muda ideologinya seperti itu. Tapi menurut saya dalam corak itu tetap merepresentasikan dirinya sebagai orang yang menjaga tradisi Minangkabauan itu sendiri. Di tulisan-tulisannya seperti itu. Jadi bagaimana corak ABSSBK itu ya Islam dalam berkeminangkabauan itu seperti apa? Nah, Wimo sudah menyuguhkan itu dalam tulisan-tulisannya, khususnya di bab 2. Kemudian yang kedua, yang penting bagi saya melihat adalah bagaimana orang Minangkabau beragama dengan baik, sementara kita sendiri dalam banyak pemikiran itu tidak memberikan posisi yang besar terhadap kantong-kantong produksi ulama. Apa kantong-kantong produksi ulama itu adalah pesantren, kemudian lembaga UIN itu sendiri atau YIN. Bahkan kita cenderung melihat YIN itu sebuah produk yang salah kan gitu. Kemudian pesantren kita dia banyak yang mati di Payakumbuh itu banyak madrasah itu banyak yang murid karako idui sakana tinamu atau udah mati semua sekali. Nah, sementara kita berkuar-kuar bicara ABSSBK, sementara pesantren kita baik yang tradisional atau yang modern itu tidak banyak perhatian kita, baik dalam makna bernegara atau dalam makna bermasyarakat. Gelombang baru hari ini, saya lulusan dari tarbiyah Islamnya juga merasakan itu. Periode 80-an itu tidak banyak orang yang mau masuk pesantren. Mungkin Pak Irwan yang mau masuk ke Tawalib cuma kan, tapi generasi lain nggak ada. Karena dianggap apa? Karena dianggap tidak bisa memenuhi pasar kerja.
Tetapi sekarang gelombang baru beragama itu luar biasa. Itu juga terjadi di Minangkabau, gelombang baru beragama. Orang tua sekarang beramai-ramai dan menjadi bangga anaknya menjadi santri gitu. Itu gelombang baru yang juga harus diterima. Wimo, menurut saya hadir dalam ruang itu. Kemudian juga Wimo juga hadir dalam pemikiran itu adalah ketika dia merespon ada sekelompok orang Islam, ya, saya tidak mau menyebutkan siapa kelompok itu, yang mencoba untuk mengungkapkan sekarang itu musik itu haram kan itu ya, perdebatan imam macam-macam. Nah, Wimo mencoba menunjukkan itu dengan elegan, ya, dengan membangun tradisi dialektika yang bagus, kemudian menyampaikan pesan problemnya. Dan itu saya mau memerankan penting personalnya memerankan posisi sebagai ulama yang menjaga tradisi. Ya, saya mencatat itu ya. Jadi saya mencatat bahwa dalam bab 2 itu ada, kalau UIN saya pikir tentang konversi IAIN ke UIN, kemudian bagaimana ada 3 UIN yang produksi ulama. Saya pikir berapa banyak orang Sumatera Barat sih memikirkan UIN dan IAIN itu, kan gitu ya. Yang selama ini dianggap ini negara yang menciptakan ulama, negara yang menciptakan ulama. Kemudian pesantren seberapa jauh pemerintah memperhatikan sini. Saya juga pengurus yayasan salah satu pesantren ini, pesantren tertua di Categoria Candung. Saya merasakan sini juga bagaimana perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah agama tersebut. Kalau sekarang ada SDIT, ada SMPIT, SMA IT, saya pikir itu sudah tapi apa yang dikatakan tadi itu bahwa bagaimana tawalim satu sisi, saya pikir Minangkabau, Islam Minangkabau besar itu salah satu dinamika yang dibangun oleh gerakan-gerakan tua dan komunitas intelektual. Dulu orang berdebat melalui buku. Jadi ketika Inyak Rasul mengkritik, Inyak Candung bikin buku, ulama-ulama Pati bikin buku, ulama Ahlussunnah bikin buku, kan gitu. Itu tradisi Hasan Hasib. Yang kitab-kitab itu hadir di Minangkabau. Jadi tidak hanya dalam makna bahwa diimpor dari Timur Tengah, tetapi memang orang Minangkabau sendiri memproduksi, ulama-ulama Minangkabau sendiri memproduksi sekarang kitab-kitab. Pertanyaan sekarang saya sederhana. Karena ulama Minangkabau sekarang yang memproduksi kitab-kitab sangat susah. Ustaz-ustaz tidak banyak, tapi kita kering menemukan rujukan-rujukan yang sifatnya tertulis. Tidak YouTube ya, kalau YouTube banyak itu. Kalau video-video singkat banyak ustaz-ustaz kita di Sumatera Barat. Tapi buku yang bisa kita jadikan rujukan dan kemudian kita bisa perdebatkan secara ilmiah dan intelektual seperti itu. Kemudian kita melihat, saya pikir ini Islam atau Minangkabau itu adalah muara. Saya pikir saya agak berbeda dengan Daem tadi itu. Yang tentang orientalisme tadi. Sekarang kita melihat Daem, kita harus oksidentalisme. Saya khawatirnya bagaimana orientalisme lahir, sama juga kita memperlakukan diri kita melihat oksidentalisme dengan stereotip yang jelek. Jadi semua barat itu menurut saya tidak jelek. Kita harus melihat posisi yang pas. Oksidentalisme oke. Tapi oksidentalisme sekarang terkesan seperti orientalisme awal, kan gitu. Orientalisme sekarang juga sudah banyak, sudah mengalami perkembangan. Bahwa orientalisme pada awalnya digunakan untuk kepentingan politik dan penjajahan imperialisme. Tapi setelah berkembang dari masa ke masa, kemudian ada kesadaran ternyata imperialisme itu tidak membangun rasionalitas. Ternyata imperialisme dan orientalisme itu sendiri mengalami perubahan. Saya khawatirnya kita jangan sampai seperti itu juga. Ketika kita melihat Barat, yang kita lihat negatifnya. Jadi oksidentalisme jangan seperti orientalisme pada awalnya. Saya pikir itu tambahan dari saya. Saya Minangkabau segala aliran, karena di Minangkabau pernah banyak aliran itu hidup, dan yang penting bagi kita adalah bagaimana membangun kebersamaan. Itulah prinsip apa yang dikatakan Hamka, apa yang dikatakan Nafis, bahwa salah satu orang Minangkabau itu yang paling kuat bagi dia adalah egalitarianisme itu, menerima segala semua sesuatu, kemudian melakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tidak ada dominasi, ya, tidak ada dominasi Minangkabau. Itulah nama kata surang. Artinya bahwa tidak ada dominasi atau melakukan tindakan represif terhadap keyakinan satu. Baik, Pak Taufik, kita selesaikan karena memang sinyal juga supaya nampaknya di tempat Pak Taufik. Baik, kita minta kepada Pak Novel untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Silakan Pak Novel. Terima kasih Pak Iwan.
Saya kira sebelum bicara lebih lanjut tentang Minangkabau, sinyalnya diperbaiki dulu lah Pak Taufik. Baik, menarik tadi dikatakan oleh Saudara Campo tadi, yaitu tentang kritis. Orang Minang itu kritis. Dasar kritis itu adalah dari egalitarianism. Orang Minang disebut egaliter. Saya malah bertanya, apa betul orang Minang itu egaliter? Satu. Terus satu lagi, apakah egaliter itu hanya bagi laki-laki Minang atau tidak pada perempuan Minang? Gitu. Karena dia sebagai pewaris pewaris pusoko, apakah perempuan Minang itu memiliki sifat egaliter juga atau tidak? Karena dia dari struktur. Laki-laki Minang egaliter karena struktur adat dan struktur rumah gadang, dan di mana dia ditempatkan dalam struktur rumah gadang itu membuat dia harus egaliter. Karena pada dasarnya dia juga tidak memiliki tempat yang pasti di lokus-lokus Minangkabau, sehingga dia harus egaliter. Itu pertama, tapi kita perlu lihat itu lebih jauh. Selanjutnya ada bicara tentang orang Minang itu apakah dia hebat karena keminangkabauannya atau karena faktor lain. Saya mengira Tan Malaka, Hatta, Saril, Agus Salim semuanya itu mereka hebat karena mereka sekolah Belanda. Di sekolah di Bukit Tinggi, lalu pindah ke Batavia, lalu pindah ke Belanda. Tapi apakah setiap orang yang kuliah ke Belanda atau belajar ke Jakarta itu sehebat mereka? Tentu juga tidak. Tetapi saya melihat ada dua hal yang menarik di sini. Pertama, mereka memiliki dasar yang kita sebut egaliter tadi. Dan egaliter dalam berpikir ya, dalam arti ini, itu saya temukan pada struktur rundiang itu. Kosakata rundiang, peribahasa, petatah petitih, itu yang membuat orang Minang menjadi berbeda dari etnis lain, yaitu cara dia beretorika. Itu dasar konsepsi orang Minang yang saya pikir distintif, berbeda dari orang lain. Karena kita bandingkan pantun Melayu dengan pantun Minang, itu berbeda sekali. Atau pepatah Melayu dengan pepatah asli Minang. Menurut penelitian Pak Ismet Fanani, petata petiti Melayu itu hanya perpanjangan dari homelandnya, dari asalnya, yaitu Minangkabau. Itu yang membuat dia berbeda. Dan perbedaan yang sampai hari ini diakui dan membuat orang bertanya-tanya, yaitu kenapa sampai saat ini, di milenium ini, Minangkabau masih menganut matrilinealnya. Walaupun ada yang curiga ada sudah patrilineal, tetapi saya dan beberapa orang di sini tetap masih matrilineal. Cuma ada pergeseran mungkin ada. Selanjutnya, orang curiga dengan adat Basandi Sara, syarat Basandi Kitabullah. Apakah benar itu hanya sebut-sebutan tadi? Saya bertanya lagi. Orang yang menyebut itu bisa ada latar belakang yang saya sebutkan tadi. Orang luar yang melihat Minangkabau atau orang Minangkabau melihat dirinya sendiri. Sara mengatur adai mamakai seolah-olah seperti ini. Sara itu adalah teori, adat adalah praktek. Jadi teori didasarkan daripada adat dan sabana adat, hukum Tuhan, air itu mengalir ke bawah, api itu panas, itu kan hukum-hukum Tuhan, kemudian itu diterapkan oleh Minangkabau, sari-sarinya itu diambil menjadi metafor, lalu diterapkan dalam hidupnya. Contoh realnya adalah ketika menikah. Urusan sara itu utang ibu bapo, yaitu nikah. Itu ibu bapo itu. Pengulu itu utang adai. Itulah alai makonyo untuk barale itu kan paralu pusoko. Nama atur pusoko itu yang punya soko, yaitu pengulu. Jadi di situ ada nampak jalan adai
Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Jadi begitu. Jadi melihat jalannya adat Minangkabau yaitu pada seremoni-seremoni. Jadi makanya di situ saya setuju dengan Pak M. Kekeliruan kita membaca Minangkabau dari pikiran Barat adalah pada rasa dan implementasi yang berbeda. Barat tidak sampai melihat sampai ke rasa. Dia hanya melihat dari struktur-struktur yang tampak saja. Kalau bahasanya Clifford Geertz itu dia tidak sampai kepada thick description. Ya seperti contoh Jocelyn lihat di daerah sini, Khan lihat di Singapura, Koto hanya melihat dari buku, lalu Cecilia lihat dari kampung saya. Tapi Minangkabau secara utuh itu tidak juga disamakan antara negari satu dengan negari yang lain. Jadi artinya baik memahami ABS-SBK yaitu mereka yang hidup dalam tradisi Minang. Tapi kalau hidupnya di kompleks, di Padang misalnya, apalagi di Jakarta, saya kira sulit memahami atau melihat praktek ABS-SBK itu. Saya kira demikian dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novel. Selanjutnya kita minta Pak Heru untuk menanggapi dari beberapa penanya tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Irwan, waktunya berapa menit? 2 menit. Oh ya. Wah. Saya pikir soal pemikiran Minangkabau ini, apakah ada? Tentu saja ada. Tapi bila itu dianggap sudah pasti, sudah beku, sudah katakanlah sudah mapan, saya pikir itu justru berbahaya ya. Berbahaya dalam pengertian pemikiran justru mesti berkembang. Mengatakan pemikiran Minangkabau itu ya pemikiran yang lain sebagai perbandingan betul, tapi murni pemikiran Minangkabau kalau itu adalah hasil tafsir kita terhadap khazanah katakanlah khazanah kesastraan Minang sebagai sumber nilai-nilai, sumber filosofi Minang, kalau itu yang kemudian kita rekonstruksi sebagai pemikiran Minangkabau, itu menarik pada beberapa sisi atau pada beberapa aspek. Tapi persoalannya dia punya keterbatasannya sendiri dalam merespon kondisi hari ini. Bukan berarti pemikiran Minangkabau itu tertinggal. Saya tidak berbicara soal mana yang maju, mana yang tertinggal. Tapi kalau apa yang disebut sebagai pemikiran Minangkabau itu adalah hasil rekonstruksi terhadap kesastraan Minangkabau, Tatah Petiti, Pasambahan, dan lain sebagainya, itu saya kira tidak cukup untuk kita hidup di zaman ini. Apakah itu efek karena kondisi yang sudah berubah, persoalan-persoalan yang baru, yang terjadi di dalam kondisi hari ini gitu. Nah, artinya kebutuhan kita untuk mengadopsi pemikiran lain, saya bukan menerima mentah-mentah, mengadopsi pemikiran lain itu juga penting. Saya pikir kita semua di sini, jangankan dalam hal pikiran, dalam hal ekspresi kultural kita aja, kultural ini maksudnya bukan tradisi, ekspresi kita itu tidak, kalau kita pakai diksi murni, maksudnya kalau saya meminjam itu murni, tidak ada murni Minangkabau. Nah, apa yang dianggap sebagai katakanlah perkakas Minangkabau, instrumen Minangkabau, tidak sepenuhnya kita pakai atau tidak sepenuhnya berguna dalam semua konteks kondisi hari ini. Begitu juga pemikiran misalnya. Pemikiran Minangkabau itu ada. Seperti yang saya sebutkan yang tadi, tapi itu tidak cukup. Nah, meminjam atau mengadopsi pemikiran lain, entah dari barat, timur, selatan, atau utara, itu saya pikir sesuatu hal yang tidak masalah. Justru
yang bermasalah kalau menurut pandangan saya adalah usaha untuk membukukan bahwa ini pemikiran Minangkabau. Ini pemikiran yang harus dipakai oleh orang Minang. Justru itu tampak sebagai sebuah sikap otoriter dalam berpikir bahwa orang Minang harus berpikir sesuai pemikiran Minangkabau. Dalam tanda kutip tadi. Kita saling uji mungkin lebih baik. Maksudnya pemikiran Minang, apa yang kita sebut sebagai pemikiran Minangkabau, bisa kita uji dengan bentuk pemikiran. Artinya pemikiran ini menggunakan identifikasi etnis, pemikiran Minangkabau. Ada namanya apalagi ya kira-kira yang menggunakan identifikasi etnis untuk menyebut suatu corak pemikiran. Tentu saja tidak bisa kita bandingkan dengan pemikiran Barat, karena Barat tidak identifikasi etnis, misalnya begitu. Atau Timur tidak identifikasi etnis terhadap corak pemikiran. Nah, mungkin pemikiran Minangkabau itu terputus di beberapa sisi. Tapi di sisi lain, kebetulan saya satu kampung dengan Bang Wimo, maksudnya saya mengalami apa yang diidealkan oleh orang Minang dalam pengertian seperti ini. Waktu kecil di surau, belajar silat, apa seperti itu, saya mengalami, tapi orang segenerasi saya banyak yang tidak mengalami. Nah, maksudnya kalau saya mendapatkan pemikiran Minangkabau itu secara resmi dalam pengertian seperti apa yang diidealkan itu. Tapi banyak orang segenerasi saya mendapatkannya hanya dari obrolan-obrolan atau apa yang tahu saja, atau apa yang didapatkan secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu lagi persoalan kalau kita sebut apa itu pemikiran Minangkabau tadi. Akses terhadap pemikiran Minangkabau itu tidak sama bagi setiap orang. Kebetulan dalam contoh personal, ya saya mendapatkan pendidikan seperti itu. Tapi banyak orang segenerasi saya tidak mendapatkan. Dari mana dia akan mendapatkan apa yang disebut sebagai pemikiran Minangkabau itu? Bahkan kita belum mencoba merekonstruksi apa yang disebut sebagai pemikiran Minangkabau itu. Itu saya kira persoalannya. Terima kasih Pak Heru sudah menjawab pertanyaan tadi. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari apa yang disampaikan tadi, pada dasarnya nilai-nilai kultural itu sebenarnya melekat dalam penemuan-penemuan, kemudian juga kita lihat efeknya pada konstruksi pengetahuan yang dibentuk oleh sebuah bangsa. Baik, Juaro mau menanggapi. Terima kasih Bang Iwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan disampaikan oleh Bung Novel tadi tentang buku yang dengan pola rundiang. Nah, menurut pendapat Bung Novel, kira-kira apakah ketika buku ditulis dengan pola itu, apakah menjadi nilai tambah atau tidak bagi buku ini ketika buku ini ada di tangan orang yang bukan Minang atau yang tidak orang Minang yang kurang memahami Minangkabau. Setelah itu Bung Heru Joni mengatakan bahwa kalau saya tidak salah dengar, apabila orang Minang dipaksa dengan pemikiran Minangkabau itu otoriter, kalau boleh saya berpendapat, saya pikir orang Minang perlu berpikir seperti orang Minang, perlu menggunakan pemikiran orang Minang, karena kalau menggunakan pemikiran etnis lain, maka keminangkabauannya akan terganggu. Karena cara pandang Minangkabau, karena cara berpendapat orang Minangkabau, cara manat yang pendapat katangah nan rami, itu sangat berbeda dengan etnis lain. Apabila tidak kita pakai, otomatis kita akan kesulitan untuk memahami Minangkabau, lalu ujung-ujungnya adalah kesulitan menjadi orang Minangkabau. Bagaimana dengan generasi yang tidak mendapatkan pemikiran Minangkabau? Siapa yang bertanggung jawab? Maka sederhana sekali jawabannya, yang bertanggung jawab adalah mamaknya orang gaeknya. Oh, hari ini kan orang merantau. Kan rantau bukan jadi penghalang untuk tetap mempelajari Minangkabau. Sepanjang pemahaman saya, bahwa Minangkabau itu
kemanapun dia pergi, mereka tetap mengikatkan diri pada Minangkabau itu sendiri. Apakah pada sosok Jareminyo atau pada pikiran-pikiran Minangkabau. Dan ada hal yang dari Daem, tapi sebelum itu kita juga perlu menyamakan pemahaman dulu. Apa itu yang disebut dengan pemikiran Minangkabau? Karena kalau kita cuma sebut pemikiran Minangkabau, tapi sedang terhitung dia awang-awang, alun jaleh ledo jantan betino no. Istilahnya kalau kecil dengan pemikiran Minangkabau itu. Ya, jadi kira-kira bentuk iko. Jangan sampai bekoh menjadi kecil orang siupiak si anu barumah tadi berima, namun entah sia-sia apa mandeh no ndak tahu kita entah di mana. Aja bentuk itu. Kita samakan dulu lah persepsi. Pemikiran Minangkabau itu apa? Di marumah no. Mantul kira-kira. Jantan betino kok pemikiran kau bentuk itu. Lalu tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang egaliter Minangkabau. Saya lupa kalau nggak salah tadi dari Bung Novel. Laki-laki egaliter, lalu perempuan egaliter kah? Nah ini saya butuh bantuan juga ini. Apa namanya? Terserahlah nanti siapa yang akan menjawab. Saya menganggap bahwa Minangkabau egaliter itu bukan hanya di satu gender saja. Laki-laki dan perempuan itu sama, tetapi sisinya akan berbeda. Karena begini, kalau dalam kandang kita pancapua kan ayam jadi tidak bisa kita hitung bariku isi kandang doh tanpa memisahkannya kembali. Posisi laki-laki dan perempuan berbeda, tapi kalau kita mau menyamakan dengan emansipasi luar, kesetaraan gender di Minangkabau, memang lihat bahwa Minangkabau menjajah perempuan. Tapi tidak. Dalam cara pandang orang Minang, bahwa perempuan sudah diletakkan di posisi terhormat, menjaga kehormatannya, marwahnya dan martabatnya, maka itulah dia sistemnya dari Minang. Walaupun misal, mohon maaf agak keluar sedikit dari buku barangkali, kalau sampai basusuh lindu ayam, menggalap pula di gelanggang, samo jo bangko jo siam, itu tidak betino ayam itu, cayolah. Dan itu kita khawatir. Dan saya sangat khawatir kalau perempuan Minang seperti itu. Artinya, egaliternya bukan egaliter yang duduk sama rendah, kagak sama tinggi laki-laki. Sedikit lagi adalah judul menimbang Minangkabau. Ini hasil ngomong-ngomong sama Nyek Ferry. Saya jadi berpikir, menimbang ini biasanya adalah dengan maksud menjaga. Nah, dalam pandangan Tuanku Taufik, tapi maaf agak betul-betul, dalam pandangan Bung Novel atau Bung Heru Joni atau Daem, kira-kira Bung Wimo ini menulis buku menimbang Minangkabau dalam rangka menjaga Minang atau tidak? Pendapat Bebeloko seperti apa? Saya yakin Bung Wimo menulis buku ini dengan maksud untuk menjaga Minangkabau, tetapi tentu karena saya belum baca buku, saya belum dapat jawaban. Kira-kira segitu dulu Bung Iwan, terima kasih banyak dan mohon maaf untuk apa nambot yang ke tengah. Tentu ada kanti-kanti nanti Suriah tidak bermaksud untuk seperti itu salah khilaf dari Ambo sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juaro. Baik, Pak M masih bergabung Pak M? Pak M? Masih. Oke, baik. Sebenarnya apa yang disampaikan pemikiran-pemikiran oleh Pak M tadi banyak juga menariknya. Kita memang persoalan adalah karena belum membaca buku sehingga kita tidak tahu bagaimana konstruksi berpikir dari timbangan yang dipakai oleh penulis kita ini. Tetapi memang dari apa yang disampaikan Pak M, saya juga yakin ada sebuah harapan tentang sejarah masa depan Minangkabau. Mungkin Pak M bisa menanggapi, silakan Pak M. Sejarah masa depan. Begini, ini saya mau menyatukan saja komentar dari Hermawan sama Tengku Rahmat tadi ya, Tengku Rahmat. Tengku Rahmat ini baru dokter, mahasiswa saya dulu, S1. Ambo tidak begitu, ya ini dengan segala maaf ya, Ambo tidak begitu merespon sebetulnya pikiran-pikiran katakanlah dari Bung Hatta, Syahrir agak beda sedikit ya. Syahrir dan lain-lain yang dianggap sebagai tokoh-tokoh nasional itu dalam konteks pemikiran Minangkabau, karena memang menurut Ambo mereka tidak berpikir seperti orang Minangkabau. Mereka itu mungkin 80% lebih itu pikirannya pikiran Barat sebenarnya. Sehingga kalau ada pertanyaan kok
Tan Malaka tidak menulis tentang Minangkabau, ia tidak tekan dari Minangkabau. Atau apa namanya yang lain-lain lah. Bung Hatta pun tidak ada nulis tentang Minangkabau. Abo justru lebih respect sebetulnya kepada tokoh-tokoh yang ada sebelum penjajahan. Nah, katakanlah misalnya Raja Bagindo merantau ke Sulu, membangun kerajaan Sulu. Itu orang Minangkabau. Ya kan? Raja Malewar yang menamaikan orang-orang di Negeri Sembilan, itu terjadi sebelum orang Minang kenal dengan ilmu barat. Kemudian kalau kita baca Tambo Rejang, itu ternyata raja mereka itu orang Minangkabau juga. Di Sumatera Selatan. Kemudian sampai ke Skalabrak, ya, itu kerajaan Skalabrak di Sumatera Selatan, itu juga rajanya orang Minang. Nah, bahkan baru kini dibicarakan orang, tapi yang tidak tahu apakah itu betul-betul valid atau tidak. Kota Manila didirikan oleh Raja Sulaiman, itu adalah keturunan dari Raja Sulu, Raja Bagindo. Artinya apa? Itu orang awaknya tuh. Tapi kok kan harus dibuktikan dengan kajian yang lebih. Ambo bukan sejarawan, tapi itu bagaimana menarik. Dan yang cukup menarik juga adalah seorang Raja Johor. Raja Johor yang terkenal dengan sebutan Raja Kecik. Raja Kecik itu dididik di Minangkabau. Ketika ayahnya terbunuh dalam satu kudeta, kemudiannya dilarikan ke Minangkabau, dididik sebagai orang Minangkabau, kemudian dilepas ke Johor hanya dengan beberapa keping logam emas, dan bisa menaklukkan Johor. Bagaimana itu jauh lebih mengesankan daripada kita cerita tentang pahlawan-pahlawan nasional yang asal Sumatera Barat. Di situ menandakan bahwa ada ilmu Minangkabau ke suananya. Tapi lah tak kubua. Kenapa Anda pernah menulis lah? Kenapa Anda pernah menggali? Sibuk dengan pemikiran-pemikiran entah dari mana datang. Jadi Anda mengajak sebetulnya, ayo kita pelajari lagi lah. Aswana ilmu orang dulu. Bukan kita ingin bernostalgia, enggak. Kita menggali, ada namanya arkeologi ilmu pengetahuan. Kita gali kembali, gitu ya. Menurut Ambo, ilmu di orang Minang itu tujuannya jaleh, yaitu kepemimpinan. Orang yang terdidik itu pada akhirnya diproyeksikan menjadi pemimpin. Apakah itu pemimpin di nagari, pemimpin bangsa lain, atau paling tidaknya pemimpin bagi kemenakannya seorang. Itu jelas target pendidikan di Minangkabau. Target ilmu juga begitu. Tapi kalau kita pakai ilmu barat, apa target kita cuma jadi pegawai, jadi buruh kan gitu. Ya pantas saja orang Minang pada akhirnya banyak yang cuma jadi pegawai. Nggak bisa membangun kerajaan-kerajaan lain. Atau tidak punya akses kepada politik nasional. Ya wajar saja. Ya, jadi terakhir Ambo ingin sampaikan, kita berbeda kok. Ya, dalam soal kebenaran aja. Kalau di Barat kebenaran itu bisa diinisiasi oleh satu orang, katakanlah Aristoteles dan entah di Madima Aristoteles itu, atau filsuf dari Eropa lah, ya kan, termasuk Nietzsche dan segala macam. Itu kan karya-karya individual kemudian diadopsi, diakui sebagai. Di Minangkabau tidak berlaku seperti itu. Yang benar itu adalah hasil permufakatan. Batu seorang tidak bisa di Minangkabau. Jadi ilmu itu digali, ya kan, digali, kemudian dimufakati. Nah, inilah yang benar gitu. Itu aja dah nampak perbedaan antara barat dan timur, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi salah seorang pembicara mengatakan di Mawak beraja ilmu Minangkabau, ya memang ilmu itu sudah terkubur. Itu tugas intelektual Minang sebetulnya, menggali itu kembali gitu. Ya, supaya kita bebas dari penjajahan ilmu-ilmu barat itulah. Begitu kira itu Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak M. Jadi perlu juga ada sains komunal ala Minangkabau ya Pak M untuk dipikirkan dan dipertimbangkan ke depan. Baik, Pak Wanofri Somri mungkin bisa memberi tanggapan sedikit. Pak Wanofri Somri. Wanofri Samri. Ini beliau juga sejarawan Sumatera Barat hadir dalam ini. Kita minta pendapat beliau. Pak Wanofri. Baik, terakhir kita minta satu orang untuk menanggapi dari peserta webinar malam ini. Ya. Silakan.
Akmal. Silakan. Akmal. Ya, silakan, Akmal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pendapat Pak M tadi ini sangat menarik bagi saya. Jadi pernah pada tahun berapa itu 2000-an itu kan ada semangat Riau Merdeka waktu itu. Jadi sampai teman-teman di Riau itu bilang bahwa Minangkabau ini menjajah ke daerah Kampar ini katanya. Lalu saya bilang, Anda keliru. Kalau Anda merasa dijajah, apa dia pakai suku juga kalian suku aja kan. Jadi macam lihat kelebihan orang Minang itu adalah dulu-dulu itu dia mempunyai sebuah konsepsi kemasyarakatan, sosial budaya. Jadi ketika mereka pergi kemana-mana, dia menyusun lagi. Halo? Pak Akmal? Baik, terputus Pak Akmal Tulas pembicaraan beliau karena keterbatasan waktu juga. Kita minta satu orang untuk bertanya 1 menit atau ikut menimbang dari buku ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Satu Cik. Ya, silakan 1 menit Pak Arif ya. Ya. Dek waktunya cuma samini. Ambo pikir ada 2 orang yang menanggapi tadi, terutama dari kalau Daem mengatakan bahwa pemikir-pemikir kemerdekaan itu kayak Hatta, Syahrir, Agus Salim itu kebetulan mereka orang Minang, tapi tidak berpikir Minang. Ambo sepakat malah gitu. Artinya apa yang awak ingin lakukan terhadap Minang itu berpikir tidak perlu meniru-niru mereka karena mereka besar gitu. Nah, Ambo malah yang Ambo ingin tanyakan tadi yang di Kecian Juaro tadi gitu. Bagaimana menyatukan pemikiran awak di Minangkabau itu gitu. Karena Ambo masih percaya dengan slogan orang awakku tidak bisa bekerja sama gitu. Orang awakku baru bisa bekerja bersama-sama gitu kan. Nah, itulah yang bercelik karena ya kalau mencari di keseharian cobalah sangat jarang awak bisa mencari kerjasama antara orang Minang. Itu tentang pemikiran. Nah, untuk buku Ambo juga punya pemikiran bahwa orang awak ke pembaca tapi tidak pembeli. Ambo datuk sebagus apapun buku ketika bedah bentuk ini gitu kan. Ambo kasihan dengan penulis, ambo kasihan dengan penerbit. Kenapa? Setelah itu buku tidak akan dibali orang, tidak akan bu. Ambo penggalih buku. Ketika Ambo ikut dalam sebuah bedah buku dan lain-lain, Ambo sebagai membawa buku, orang yang secara strata ekonominya bagus, secara pendidikannya bagus, dia bertanya ke Ambo, bisa enggak buku itu perai? Masih bentuk itu. Dan Ambo pikir ya bentuk penulis Ambo pikir dan penerbit yang lama lah dan kemudian yang membadali lah misalnya kan harap uri-uri dado ketika buku kok ini nanti diminta orang secara gratis. Dan itu akan terjadi. Di Ambo itu saja sebenarnya Ambo berharap mungkin pemikiran-pemikiran tentang Minang itu tidak saja sekedar dia pun ke buku. Kalau bisa supaya kemudian buku kok dibaca, ada peran Pemda di situ. Misalnya Ambo sederhana saja gitu. Wah, carilah kalau buku Minang tentu orang Minang yang di daerah. Wah, tanyalah ke setiap kantuali nagari apakah mereka punya buku tentang Minang. Itu saja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada yang bertanya di chat kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu Datuk Rizwan Rasid, Datuk Gajah Nantongga. Pertanyaan beliau kepada para narasumber kita adalah, apa alat dan satuan yang dapat dipakai untuk mengukur dimensi karakter orang Minangkabau? Sehingga kita tahu seseorang itu tentang keminangkabauannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan pertanyaan terakhir ini sekaligus jawaban dari narasumber nanti sebagai closing statement. Silakan kepada Pak Taufik untuk menjawab beberapa pertanyaan termasuk pertanyaan terakhir dari Pak Datuk Tongga ini. Silakan Pak Taufik. Ya, silakan Pak. Oke. Saya memahami
mungkin saya mencoba untuk agak berbeda dengan Daeb. Saya dulu agak berbeda dengan Daeb. Mencoba berbeda. Bagi saya mungkin Minangkabau itu adalah paradigma. Atau bahasa sering kami diskusi tentang budaya dengan Daeb itu bukan dia bilang kami itu makrokosmosnya Minangkabau. Saya pikir Hatta, Syahrir dan sebagainya itu dia sudah memiliki makrokosmosnya itu, dan makrokosmos itu terekspresi dari cara dia berinteraksi dengan orang lain. Jadi Minangkabau bukan hanya sekedar bahwa dia paham, ini way, cara paradigma. Di Minangkabau itu bagi saya adalah paradigma. Contoh sederhana, kenapa orang Minangkabau itu memberi ruang terhadap oposisi? Tidak ada yang benar itu berdiri sendiri. Nah, raja itu boleh, presiden boleh digugat, kan itu. Raju Gana, Raju Disambah, Raju Salah, Raju Disanggah. Berarti bahwa orang Minangkabau memberikan oposisi, memberikan ruang oposisi, tidak ada kebenaran tunggal, kan begitu. Itu cara paradigmanya, makrokosmosnya begitu. Kenapa? Karena kebenaran itu siapapun bisa mencapai. Mama bukan berarti dia adalah sebuah kebenaran, tapi dia jalan menuju kebenaran. Ya, betul. Mungkin cara berpikir saya menurut saya Tan Malaka, Agus Salim, dan Hatta itu dia otomatis saja berpikir Minangkabau, meskipun kayak tadi itu kita mengatakan bahwa itu tidak Minangkabau. Saya yakin bahwa orang itu berpikir Minangkabau itu tanpa dia sadari. Jadi seperti itu, pergi orang tahu dia kecil, tapi dia selama dia hidup di kampung dan kemudian melihat bagaimana cara berinteraksinya dan kemudian bagaimana cara pola-pola berperilaku, saya pikir itu yang diterjemahkan. Dulu Pak Muhtar Naim dalam disertasinya, kenapa orang Minang susah kita menemukan dia jadi tentara? Kenapa susah membantu di Minangkabau? Karena itu paradigma orang Minangkabau. Karena pekerjaan-pekerjaan yang jelek menurut orang Minangkabau itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh orang. Maka orang Minangkabau tidak punya tradisi menjadi tentara yang baik. Dan gitu. Itu cara paradigma orang Minangkabau. Jadi ketika dia merantau, maka itulah yang diusungnya ke rantau. Nah, maka orang Minangkabau susah kita menjadi pembantu atau tukang suruh-suruh. Makanya PNS itu salah satu pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh Minangkabau. Kenapa kaki lima yang diminati? Karena cara berpikir orang Minangkabau yang merdeka tadi tidak mau dipertuan, tidak mau dijajah. Maka dia ingin cari kebebasan. Maka pilihan okupasi yang paling pas itu adalah kaki lima. Ditafsirnya seperti itu. Jadi menurut saya orang Minangkabau itu akan besar di persemaian. Saya melihat seperti itu. Jadi kalau masih di persemaian, dia tidak akan besar. Maka salah satu untuk besar itu adalah keluar dari persemaian. Keluar dari Minangkabau ke Sulu, ke Singapura, ke Malaysia, ke daerah-daerah lain. Maka dia akan besar di luar ruang itu. Nah, itu. Kemudian kita memang perlu menyatukan pemahaman kita tentang persoalan Minangkabau yang kait dengan keislaman tadi itu. Hasil agama, itu susah kita menyatukan. Ya memang faktanya begitu. Jadi kalau kita cari formulasi bagaimana dimensi karakter ukuran tadi itu agak susah. Ya Tambo saja ratusan, banyaknya kan gitu. Itu kan tafsir orang tentang nah, saya mengikuti cara alur berpikir Daem. Nah, selama ini itu seperti itulah orang Minangkabau. Terjadi perubahan Bang Ferry, salam sampai saya mencoba mengikuti. Jadi senior itu saya ikuti cara berpikirnya. M juga saya ikuti cara berpikirnya. Nah itulah Minangkabau. Dia selalu berubah. Jadi Minangkabau itu yang berubah. Jadi tidak ada Minangkabau yang statis. Dia menyerap sesuatu yang di luar alam. Dan kemudian dia mengubah. Selama prinsip-prinsip tunggal dan sabana adat itu tidak hilang Minangkabau. Maka sekali kadang sekali tapian berubah dan tapian kan tidak pernah hilang. Tapi tapian terus berubah. Saya pikir itulah Minangkabau. Jadi kalau Minangkabau kayak juara itu gayanya itu Minangkabau. Kenapa? Karena dia mencoba mungkin dirinya. Di luar dirinya itu apa sesuatu yang mungkin. Maka selama prinsip-prinsip tadi itu, maka yang prinsip itu yang saya maksud dengan paradigma makrokosmosnya orang Minangkabau kemudian ditafsir menjadi mikrokosmos dalam tindakan-tindakannya. Makanya aliran mazhab dalam Islam itu tumbuh subur di Minangkabau. Saya melihat seperti itu. Karena dia menyerap di luar. Kemudian muncul karakteristik Minangkabau. Islam karakteristik Minangkabau ya ada. Dan saya mengatakan itu karena saya ragu juga apakah itu ABSSBK itu Islam Minangkabau atau Islam Minangkabau. Sama ketika perdebatan tentang Islam Nusantara atau Islam Nusantara kan itu apakah Islam ABSSBK itu Islam Minangkabau atau Islam Minangkabau. Kalau kita lebih ekstrim, ABSSBK dan ekspresi-ekspresi keberagamaan kita itu memang mencirikan Islam di Minangkabau.
Contohnya masalah waris. Ya, kami mencoba untuk menafsirkan bagaimana usahaku tinggi itu tetap dibagi dalam konteks bagaimana atau usaha itu bagaimana Minangkabau. Berapa Taufik putus-putus Pak Taufik? Islam mengadopsi nilai-nilai kultural yang ada di Minangkabau. Saya pikir itu menarik untuk dikaji menurut saya, karena menurut saya kalau dicari pola yang sama di Minangkabau, saya pikir Minangkabau itu sangat pluralis, itulah plural Minangkabau. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Yang kedua, ada Pak Novel, silakan Pak Novel. Tanggapan sekaligus testimoninya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Menarik sekali, makin ke ujung makin panas ini barang. Baiklah, pertanyaan Juaro ini, apakah buku ini yang ditulis dengan alur seperti Rundiang itu bisa apa gunanya? Gitu. Bisa mempengaruhi orang ya. Jadi bahasa itu adalah realitas yang dibendakan. Realitas yang dibendakan, tapi ide-ide itu adalah hal yang abstrak. Ya, jadi ketika sesuatu itu dipakai dengan memakai cara penuturan Rundiang seperti itu buku ini, maka ada namanya struktur batin dari itu disebut dengan schematic structure bahasa apanya, bahasa internasionalnya. Jadi itu bawah sadar, dan ketika itu diulang-ulang, maka dia akan mempengaruhi seseorang. Seperti juga karya sastra. Orang-orang Minang, orang Sumatera ini kan agak ke barat-baratan semenjak banyak translate karya-karya sastra pada awal-awal abad 19 itu. Nah, begitu juga dia agak ke ke Arab-Araban setelah banyak sastra Islam masuk ke daerah Melayu, sehingga itu menjadi batinnya. Bukti konkretnya kemudian adalah pembimbing saya yang orang Australia, tapi dia mengaji tentang Indonesia. Lama-lama dia seperti orang Indonesia berpikirnya. Jadi saya merasa biasa saja artinya. Dan hal lain, jadi itu bisa mempengaruhi orang. Dan karya sastra itu dibuat sebelum orang penjajah masuk, 2 yang masuk dulu. Antropologi 1, karya sastra 1. Baru orang menjajah. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi itu sangat kuat pengaruhnya sebenarnya. Selanjutnya adalah tentang Minangkabau. Ini saya kira statementnya. Jadi yang mana itu yang Minangkabau itu ya? Pengetahuan, sistem pengetahuan Minangkabau dan seperti apa mengukur orang Minangkabau itu asli apa enggak asli gitu ya. Pertama itu tentang Minangkabau sebagai masyarakat oral. Jadi pada masyarakat oral, sistem pengetahuan itu disimpan dalam bentuk lisan juga karena dia orang lisan. Nah, bentuk lisannya itu adalah petatah, petitih. Kalau masyarakat modern, pengetahuan itu intisari atau semuanya itu tersimpan dalam bentuk tulis, namanya buku lah, kitab lah, inilah ya. Nah, orang Minangkabau dengan basis kultur oral, dia menyimpan seluruh pengetahuannya dalam bentuk oral juga, yaitu petatah dan petitih. Petatah seperti teori, petitih sebagai bagaimana mempraktekkan teori itu. Maka adek dipakai limbago dituang, nampak pada petatah dan petitih. Jadi bagaimana prakteknya. Lalu bagaimana melihat orang Minangkabau? Apakah dia 100% orang Minangkabau atau tidak? Jadi struktur batinnya bisa dilihat. Itu saya kira bisa diukur, tapi bagaimana mengukurnya? Ya tidak tahu. Buktinya bagaimana dia memaknai seorang laki-laki ibu, seorang laki-laki saudara ibunya, apakah ada makna tertentu seperti orang Minang atau bako itu, apakah dia memiliki tentu atau tidak? Ya dari situ dilihat dari bagaimana Minangkabau itu sendiri lalu diukur seberapa. Mungkin nanti bisa dicari itu rumusnya insya Allah. Tetapi saya ingin mengatakan tentang buku ini, jika Bapak Ibu hendak melihat bagaimana adek dipakai baru di Minangkabau,
bagaimana wujud Minangkabau hari ini, bacalah buku itu, Menimpang Minangkabau. Itulah wujud dari Minangkabau hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, apa ya? Mic-nya Pak Iwan. Silakan Pak Heru, silakan. Ya, terima kasih. Berapa menit, Pak? Sesingkat-singkat aja, Pak. Oh ya, saya pikir yang persoalan yang kira mungkin bisa kita catat, kita mengukur tanpa alat ukur. Itu pun kalau memang sesuatu itu bisa diukur. Dalam pengertian begini, kalau kita mesti berpikir, orang Minang harus berpikir dengan pemikiran Minangkabau, justru itu masalah utamanya. Kita tidak punya metode identifikasi dan lain sebagainya tentang apa itu pemikiran Minangkabau. Dalam konteks itulah saya sebut akan jadi tampak otoriter ketika kita tidak tahu barangnya tapi disuruh harus memakai barangnya. Sama juga dengan kita mengukur seseorang Minang atau tidak dengan alat ukur yang tidak jelas. Kalaupun mengklaim seseorang Minang 100% sampai 0% itu penting. Kalaupun penting. Nah, itu yang problem kita. Ya, kalau tadi Pak Emerali mengatakan pikiran itu terkubur dan itulah yang harus kita gali, oke, tidak masalah. Artinya belum jelas bentuk barangnya itu yang akan harus kita pakai itu. Kita harus menggali, saya sepakat aja, tapi harus berpikiran Minangkabau. Sementara apa yang disebut pemikiran Minangkabau itu masih tidak bisa kita lihat untuk kita perdebatkan atau untuk kita pakai, justru akan menimbulkan problem-problem yang baru gitu. Nah, saya ingin mengembalikan ke buku ini, ya mohon maaf kepada Bang Zelvin Wimbra bila terlalu banyak berputar dan kita lupa kembali ke pangkal jalan. Buku ini saya pikir salah satu usaha untuk bukan usaha untuk meninggalkan kampung halaman, tapi usaha untuk memperluas kampung halaman. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Terima kasih sekali lagi. Baik, salam. Terima kasih Pak Heru. Pendapat terakhirnya, buku ini adalah dalam rangka memperluas Minangkabau. Terakhir kita juga minta kepada Pak M. Mungkin pertanyaan pentingnya adalah apakah buku kita ini Pak M sudah bisa menjadi dasar untuk menangkap makna-makna masa depan Minangkabau ini, Pak? Silakan Pak M. Terima kasih Pak Iwan. Jadi bagi sebagian orang mungkin tidak menarik untuk mempelajari Minangkabau itu seperti apa. Tapi bagi saya ini sebuah peluang baru bagi kita untuk menawarkan sesuatu kepada dunia. Ya, ketika kita tidak bisa produksi mobil, tidak bisa produksi pesawat terbang dan sebagainya, apa salahnya kalau kita menggali kekayaan khasanah ilmu pengetahuan kita yang sudah terkubur kita ke dunia. Kenapa saya berpikir seperti itu? Ternyata apa yang kita anggap biasa-biasa saja, tidak terlalu penting, ternyata diambil orang, kemudian mereka memperdagangkannya di tingkat internasional, dan pelakunya bukan kita, Pak Iwan. Itu contoh misalnya soal matrilineal Minangkabau. Ketika orang di sini tertarik dengan feminisme Barat, dia justru menggali matrilineal Minangkabau, namanya Peggy Ripsandai, yang kemudian memperjuangkan atau dalam ya mungkin bukan memperjuangkan ya, membicarakan masalah matrilineal Minangkabau ini di mana-mana dunia internasional. Dan itu kita tidak pernah melakukan itu karena kita sudah terlanjur menganggap bahwa ilmu Minangkabau itu cetek, ya kan? Ilmu Minangkabau itu tidak ada apa-apa dong. Gurindam itu namanya ya. Itu membuat berang juara sih mah. Jadi buanglah pikiran seperti itu. Awak pernah jadi bangsa besar sebelum bangsa Barat datang. Awak pernah menjadi bangsa besar dan ilmunya tak kubu karena awak terlalu terpesona dengan ilmu Barat. Termasuk Ambo sendiri. Ambo didikan
luar negara juga, ya kan? Jadi pernah juga sangat terpesona dengan pendidikan Barat gitu. Tapi ambo pikir-pikir kemudian aku terjajah sebenarnya. Resources awak habis deh orang. Sementara awak sendiri sibuk bersitangka tentang pemikiran-pemikiran yang sebenarnya akarnya dari awak. Ya kan? Akarnya itu entah mungkin dari Barat, dari Timur, atau dari Malah gitu ya. Itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak M. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah cukup panjang pembicaraan kita terkait pembedaan buku ini. Yaitu, waktu kita sudah habis, Pak Joro. Menimbang Minangkabau. Mungkin dalam sesi selanjutnya nanti Pak Joro bisa menanggapi. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Pertama kita sampaikan kepada Pak Taufik, kemudian juga Pak Novel dan Pak Heru dan Pak M sebagai pembanding, khusus kepada Pak Joro sebagai penanggap dengan petata petiti beliau malam ini. Tapi pada intinya kita sepakat buku ini menarik bagi kita masyarakat Sumatera Barat dan Minangkabau secara khusus terkait dengan upaya kita untuk mengkonstruksi ulang percahan-percahan dari pajal ini yang terserak kemana-mana, yang kemudian malah orang lain yang membesarkannya menjadi bagian dari sejarah pengetahuan mereka. Sementara sejarah pengetahuan dan budaya Minangkabau ke depan, kita sendiri masih mereka-reka seperti apa, padahal fondasi itu ada. Apa yang disampaikan Pak M tadi, fondasi itu ya sebenarnya yang perlu kita gali. Kalau istilah Juaro ini, sandinya ini yang perlu kita pacalian ke permukaan, sehingga nampak kokoh nangkang ditopang di hatinya itu. Ibu-ibu, bapak, terima kasih. Wimo, bukunya sangat menarik. Sumbangsihnya terhadap peradaban Minangkabau. Mudah-mudahan masyarakat kita respect dan semakin menambah wawasan dalam rangka memperluas keminangkabauan seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Terima kasih Bakal, kemudian Portal Bangsa Institute, dan juga Satila Office, dan terakhir sumbar.com yang sudah bersama-sama mempersiapkan, sumbartime.com yang sudah mempersiapkan acara pada malam ini, dan juga Universitas Muhammadiyah yang selalu bersama kita dalam diskusi webinar ini. Terkhusus kepada ibu-ibu dan bapak, para peserta malam ini, kalau ada yang kurang, ada yang salah tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Seperti yang disampaikan oleh Pak M terakhir tadi, bahwa keinginan kita untuk kembali mengenal Minangkabau, maka belilah buku Wimo ini. Semoga apa yang ditulisnya itu menjadi bermanfaat bagi sejarah masa depan peradaban Minangkabau. Saya mohon maaf, demikian saja. Mudah kita bisa bertemu dalam diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baru kau nak gue kalapau. Portal Bangsa.